imam menurut Melkisedek, raja menurut Daud, dan nabi menurut bukan Musa. Tuhan kan? Bukan Dan Tuhan dia kan? nabi. Ya bukan Tuhan kan? Ya, nabi ini berbicara tentang kenosis, pengosongan Ya diri. udah berarti bukan Tuhan Yesus ini. Kalau dia Selesai bukan masalah Tuhan. kita. Tuhan itu, bro, gelar Apalagi yang mau Tuhan dijelaskan? Yesus. Loh, Tuhan itu kan Sudah gelar selesai. untuk Ya untuk udah, sesuatu. gelarnya Yesus itu adalah imam, raja, nabi. Udah selesai. Betul. Jangan lagi Dan dituhankan. kamu melupakan dia yang Berhenti. ilahi. Dan itu Nah ini dia yang jadi Islam. masalah, teman-teman Dan, Kristen bro, memaksa manusia nabi ini jadi Tuhan. itulah Inilah bedanya kita masalahnya. sama Islam. Kalau Islam itu menghapus Yesus sebagai raja dan imam dan Loh. menghapus Yesus sebagai ilahi. Yesus Dan itu sebagai nabi. Tadi Anda sudah aku ini gimana sih orang? Loh, kamu nggak ngerti man Kristen. Kami berbicara tentang Yesus adalah Tuhan, tidak meniadakan dia adalah nabi. Ini Tuhannya di mana? Saya Kapan tanya. Yesus ini Tuhan itu Anda loh kan masalahnya? katanya ngaku dosen tuh. Saya tanya, Nah, ada nggak orang Kristen di dunia ini, satu saya sebutkan, yang menolak Yesus adalah nabi? orang Kristen yang menolak Yesus adalah nabi. Banyak. Silakan. Ada Advent, Siapa? ada Unitarian. Menolak mereka. Apa? Unitarian. Unitarian, denominasinya Unitarian. Unitarian. Banyak yang mengaku Yesus itu bukan nabi. Banyak. Narwastu. Kristen. Sekarang saya tanya. Narwastu, kamu kan Jadi, dari Unitarian. yang jadi masalah Sekarang saya begini, tanya. brother. Lo diam lo, gua konversi. Tenang. Narwastu. Sebentar, Pak. Pak, tunggu dulu sebentar. Saya dari Advent mengakui Yesus Nabi. Iya, ada Nah, yang tidak, Bu. jederan. Bukan hanya Ibu. Advent Jederan. itu banyak. Shalom. Makanya begini. Malu. Tutup, Bang. Pak dosen kristologi, sebentar Pak. Iya, siap, Bang. Saya dari Yuk. Unitarian. Artinya saya harus luruskan dulu bahwa kami Unitarian mengaku Yesus memiliki banyak sekali gelar, nabi, raja, imam, guru, tuan, dan lain sebagainya, Mesias, Kristus dan lain sebagainya. Hanya satu yang dia tidak punya gelar itu. Untuk disetarakan dengan Bapa, dia tidak punya gelar itu. Bagi kami Unitarian Iya, seperti kalau itu. itu bagus, Pak. Iya, bagus Iya. Pak Narwastu. Itu setuju. Memang Yesus itu Nah, jadi tidak malu layak. ya. Jadi dosen ini Bentar, so brother. tahu, dia mengatakan bahwa Pelan-pelan, Advent Unitarian gak percaya Yesus adalah nabi. Makanya Pelan-pelan, dosen kamu brother. belajar lagi ya. Boleh Oke, gantian, terima kasih boleh ya. gantian. Saya serahkan kepada host dan ini komalnya. Host, Boleh. silakan Bu. Boleh gantian. Oke. Ini yang menarik ini. Apa yang disampaikan oleh Bang Narwastu? Yesus itu tidak layak disandingkan dengan Oke, Tuhan. kita Tidak layak. tunggu dulu ya. Sebentar, Bu. Pak Pelan-pelan, dosen. Bu. Pak dosen, Iya, sebentar. siap. Mahasiswa siap. Pak dosen sebentar. Nje. Pak dosen. Iya, Bu. Silakan. Mahasiswa silakan. Ya, oke. Saya mau kan Pak dosen ngomong mana nubuatan Yesus ya kan? Oke, kita baca Daniel 9 ayat 25. Daniel 9 Silakan, ayat Ibu. 25 kita baca ya. Daniel 9 ayat 25 kita baca Daniel 9 ayat 25. Di sini menyatakan tentang tulisnya, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang yang diurapi itu Yesus ya. Sampai kedatangan Yesus seorang raja, ada 70 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah yang lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Oke, ini ilham Roh Kudus kepada saya kembali lagi ya. Tadi katanya 7 kali 7 masa sama dengan 49 masa. Dan 62 kali 7 masa katanya ya, sama dengan 430 masa. Dijumlahin, karena ada kata dan. Artinya dan itu dijumlah. Jadi dijumlahin ada 433 masa atau 483 tahun. Ibu Elvi. Nah, karena Ibu Elvi. di sini katanya Yerusalem itu dibangun kembali. Tunggu dulu Bapak. Mahasiswa, ya. Bu. Mahasiswa. Yerusalem itu dibangun kembali, yaitu ya kenapa? Bu Elvi, Kenapa, bagaimana dengan konsep Yesus menyuruh kita untuk memaafkan 70 kali 7? Apakah artinya 490 kali kita harus mengampuni orang? Ibu Elvi, izin 70 Ibu. kali 7 itu artinya Ibu ada Bang Zuma di bawah tuh, mungkin minta naik. Kalau ada naikkan aja ya Bang Zuma ya, biar lebih belajar sama saya dosen yang nggak mau itu. lebih tinggi Tunggu dulu. ilmunya gitu loh.
Tunggu dulu. Saya mau Pak Narwastu dulu ya. Pak Narwastu 70 kali 7 masa itu untuk 70 kali 7 kali 70 kali 7 itu kan itu bukan waktu. Ini kan masa. Kalau masa itu waktu, Pak. Kalau Iya, 70 kali itu 70 adalah kali 7 kali. Memaafkan orang itu 70 kali 7 kali, satuannya kali. Times, berarti apakah itu artinya kita harus memaafkan 490 kali? Pasti tidak, Bu Elvi. tidak, tidak. Jadi pemaknaan 70 kali 7 60 kali 7 masa tadi bukan seperti itu. Oke. Coba boleh dinaikkan Bang Zumanya biar Iya, Ibu Elvi dinaikkan juga. aja Bunda Elvi, biar Tunggu dulu, belajar Nggak sama apa-apa. dosen yang lebih. Saya Nggak mau usah ngomong takut, Bu, nggak usah takut. Naikkan aja Bang Zuma kalau ini supaya ada dosen yang lebih tinggi untuk Tunggu dulu, mengajarin Pak. teman-teman Kristen. Saya mau ngomong dulu tentang nubuatan lahir tentang Yesus. Sebentar ya. Oke ya. Oke, jadi tadi dikatakan katanya di mana tadi dikatakan ini harus ada berdasarkan Alkitab ya. Dikatakan katanya di Daniel 9 ayat 25 di sini ditulisnya katanya yakni dipulihkan dan dibangun kembali Yerusalem. Yerusalem itu dipulihkan dan dibangun kembali adalah tahun ke-7 pemerintahan Raja Artasasta. Kita lihat di Esra 7 ayat 7 sampai 8 supaya cepat ya, nggak usah saya baca ya. Di situ adalah tahun ke-7 pemerintahan Raja Artasasta. Berdasarkan keterangan dari Google dari manapun, Raja Artasasta itu memerintah dari Alkitab pun memerintah mulai tahun 465 sebelum Masehi ya, 465 sebelum Masehi. Nah, dikurangi 7 jadi 457 sebelum Masehi. Nah, tadi ya jadi tadi itu 457 sebelum Masehi dikurangi 483 adalah 26. Hasilnya 26 Masehi. Nah, kalau kita menggabungkan, menambah atau mengurangi Masehi dengan tidak Masehi, maka harus direkonsiliasi. Caranya merekonsiliasi adalah menambah 1 tahun di tahun Masehi atau mengurangi 1 di sebelum Masehi. Kenapa? Karena tidak ada tahun 0. Jadi harus direkonsiliasi. Tadi hasilnya kan 26. Nah, 26 ditambah 7, 27. Jadi tahun 27 Yesus diurapi seperti sesuai di Alkitab Daniel. Daniel menulisnya sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Yesus hadir karena pada zaman kegelapan rohani ya, ada yang mengubah waktu dengan hukum yaitu kepausan itu, sehingga yang harusnya Yesus lahir tahun 1 jadi mundur tahun 4 sebelum Masehi. Kayak gitu. Ya. Jadi pada tahun Ibu Elvi, udah paham Bang Narwas. Dinaikkan dong Bang Zuma. Bunda Elvi, dinaikkan dong supaya dosen lebih pintar mengajar. Nggak mau naikkan juga. Ya, naikin aja, Bu. Dia ini kan kacungnya Zuma. Jadi naikin aja. Takutnya nangis dia. Teman-teman Kristen, kalau dosen mau mengajar nggak apa-apa, jangan takut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang Waalaikumsalam non warahmatullahi muslim. wabarakatuh. Bang Zuma. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya teman-teman sekalian. Selamat siang Bang Zuma. Siang. Silakan. Iya, izin ya teman-teman sekalian. Kalau saya mendengarkan sepintas dari penjelasan rekan-rekan, apalagi berbicara dengan tema ini, takdir yang alkitabiah, artinya ketetapan Tuhan yang alkitabiah. Kalau dalam perspektif pandangan saudara Kristen adalah apa yang tertuang di dalam Bible. Ada hal yang menarik di situ, yaitu ketika Yesus di dalam Matius 7 mengusir orang-orang yang menganggap dia Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermujizat. Hanya ada 2 golongan yang jatuh pada kondisi ini. Yang pertama adalah mereka Bani Israel, murid-muridnya, dan yang kedua adalah mereka yang berasal dari Roma, Athena, yang kemudian pengikutnya sampai ke Indonesia. Nah, takdir ini, ketetapan ini
adalah sesuatu yang mutlak terjadi dulu, sekarang maupun yang akan datang. Bahwa Yesus akan mengusir orang-orang yang bermujizat, bernubuat pakai namanya. Hanya ada dua kelompok yang tadi. Di mana ayatnya, Pak? Di mana ayatnya? Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu juga berkaitan dengan nasihat Yesus. Tunggu dulu satu-satu. Matius berapa? Tenang. Matius berapa? Matius 7 22 23. Dan Matius 7. cakupannya. Tunggu dulu. Matius 7. Aduh, kuping Mbak, kuping. Matius 7 22 23. Cakupan ini terkait dengan nasihat Yesus kepada muridnya akan datangnya pengajar palsu di luar dari ke-11 atau ke-12 murid. Oke, dengar dulu ya. Saya baca dulu ya. Ya betul, Iya. apalagi yang mengajarkan takdir. Takdir itu berasal dari pagan moirae. Jadi berpikir cerdas ya. Oke, Ya, saya baca takdir dulu. itu ketetapan. Dengar dulu. Nanti saya turunkan ya. Kalau nggak didengar, lihat. Hal pengajaran yang sesat, lihat, dengar ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dengan demikian setiap pohon baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang, dibuang ke dalam api neraka. Jadi dari buahnya kamu mengenal mereka. Oke, ya. Jadi dari buahnya itu, arti buahnya itu kelakuannya. Ya, dari kelakuannya. Ya, dari kelakuannya kamu akan mengenal mereka. Jadi kalaupun orang itu bernubuat, Tuhan, tapi dia itu gila harta, gila jabatan, ya. Terus kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, itu maka dia cemplungkan ke api neraka itu. Maksudnya kayak gitu, dari buahnya. Jadi yang walaupun bernubuat, ya, misalnya nih bernubuat, tapi dia itu bernubuat, tadi kan saya udah bilang, ya, saya ini dapat ilham Roh Kudus karena saya di hadapan Pencipta 3 dosa ini tidak saya pegang. Apa 3 dosa itu? Ya, yang Mati maja. urapan. Yang mematahkan urapan itu apa? Tunggu dulu. Bileam dipatah urapannya karena mencintai uang. Ya, saya tidak. Terus poligami dan Paulus bilang poligami dan cabul, itu 3 itu mematahkan urapan. Cinta uang, poligami dan cabul, itu mematahkan urapan. Makanya dengar dulu, ada orang Kristen ya, saya ngomong Kristen ya, mengaku ada VH namanya. Kenapa Ini sih, Bu? Hah? Pelan aja, Bu, pelan-pelan aja. Bernapas dulu, bernapas. Minum air putih dulu, Bu. Iya, bisa ditanggapi nggak ini biar nggak kayak Ada yang orang tunggu dulu. gangguan Tunggu, kejiwaan tunggu, bicara tunggu. sendiri. Ada, Bisa nggak? ada yang namanya VH. Orang Kristen ada yang namanya Bagusnya kalau buka Nabi. buka komal untuk diskusi, bukan untuk berkhotbah atau menggurui Iya, orang saya gitu. sebentar dulu ngomong, sebentar dulu. Udah Tadi sebentar lama kali, nanti saya turunkan loh. ada yang namanya VH diakui sebagai nabi. Ajaran Kristen Bagi orang nggak Kristen, ini, nggak rasional, nggak Orang bagus Kristen, didengar kuping tapi lama-lama, Ibu. Dia punya istri umurnya beda 30 tahun. Aduh. Itu Ini apa dalilnya, apa yang dijelaskan? Nih lama-lama saya turunkan nanti. Ada Ini berbicara mengenai takdir, dengan yang sepadan. ketetapan, di mana orang-orang seperti Anda akan diusir oleh Yesus. Gak usah lebay kali kemana-mana. Ini berbicara takdir, kenyataan yang akan kita alami, entah ibu, entah saya, entah saudara-saudara Yahudi. Kenapa nyerocos kayak orang lagi berkhotbah gitu di gereja? Anda sedang berhadapan dengan kami umat Islam, bukan sedang berhadapan dengan orang Kristen yang Anda mampu untuk doktrin. Kami nggak bisa termakan doktrin. Kami orang-orang berakal, Ibu. Jadi tolong, buka komal itu untuk diskusi kan. Nah, takdirnya adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan itu adanya di gereja.
Dan bukan cuman oknum, batangnya yang harus ditebang. Batang. Dan di situ serigala itu keturunan Benyamin. Dan siapa mereka yang datang mengaku-ngaku Yahudi, domba? Ingat, domba itu Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Yakub atau Bani Israel. Siapa di antara Islam dan Kristen yang datang-datang bukan Yahudi, ngaku Yahudi? Itulah serigalanya. Jadi nggak usah kemana-mana, poligami, poliandri. Ngapain bahas itu? Nggak ada nyambung-nyambungnya. Ibu buka tema takdir yang Alkitabiah. Ketetapan berdasarkan Bible. Adanya sekelompok manusia. Kenapa sekelompok? Karena batang. Batang itu artinya seluruh buahnya. Apapun sektenya. Kalau dia berasal dari batang itu, seluruhnya masuk ke neraka. Nggak ada lagi istilah Unitarian. Oke, Yesus jadi only. Nggak ada saya batang nanya- ditebang. Batang nanya yang ke- ditebang. Saya nanya ke Bang Juma. Saya Ya nanya. silakan. Nah Jadi gitu hanya kan Islam yang bagus. masuk surga, oke? Yang selamat hanya Islam, oke? Ini berbicara Alkitabiah bukan? Oke, oke, oke. Berdasarkan Alkitab hanya Islam yang selamat, oke? Betul. Karena Yesus mengatakan, dengar Bu, alasannya dengar. Hidup kekal itu, yaitu masuk surga. Kekal di sana adalah mereka yang mengenal, yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan. Islam enggak? Islam. Bagaimana dengan Kristen? Mulut Nabi Yesus itu, Mesias Yesus itu, utusan Tuhan Yesus. Faktanya dituhankan. Berarti tidak sesuai dengan mulut, dengan praktek. Itu namanya munafri. Tapi Bang Zuma, izin Jadi Bang Zuma. Iya, silakan. Izin Bang Zuma. Kalau saya, kebetulan saya dari Kristen Unitarian, kami pun tidak menuhankan Yesus. Kami hanya Bagus. satu Tuhannya. Artinya, tolong minta tolong ya sama Bang Zuma supaya tidak menyesatkan. Karena Bang Zuma kan banyak pengikutnya. Mohon tidak semua Kristen, tolong ditegaskan bahwa tidak semua Kristen itu menuhankan Yesus. Jadi, karena kami hanya tunduk takluk pada perintah-perintah Yesus. Bahwa dibilang Yohanes 17 ayat 3, hanya engkau satu-satunya Bapa, maka kami tunduk. Yesus bilang bahwa Bapa lebih besar dari aku, kami tunduk. Bahwa Yesus mengaku diri hanya Mesias dan Guru dan Tuhan dan Nabi, Raja, Imam, kami tunduk. Lebih dari itu, kami menolak. Kalau melebihi dari Alkitab, kami menolak. Begitu Bang Zuma. Tapi satu hal yang perlu saudaraku pahami, bahwasanya Yesus mengaku aku hanya diutus kepada domba yang sesat. Dan yang kedua, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Itu betul. Itu betul. Ya. Dan Ketika Anda- Yesus, iya, itu betul Ya, dan- ketika Yesus belum keluar dari kubur. wafat. Belum Nah, wafat. ini dia, Ketika masalahnya sudah itu di situ. wafat, dia sudah bangkit, dia mengutus semua murid-muridnya kepada semua bangsa untuk amanat agung. Baptislah semua bangsa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Artinya setelah bangkit, itu Yesus memberikan amanat agung untuk menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Baik. Begitu Bang Zuma. Oke, saudaraku. Manusia keluar dari kubur itu tanda untuk angkatan jahat atau tanda untuk angkatan yang benar menurut Yesus? Tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan saat itu hanya tanda seperti Nabi Yunus. Ya, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Ya, untuk angkatan jahat, betul. Berarti Anda posisinya angkatan benar apa angkatan jahat? Oh enggak, saat itu angkatan di situ adalah bicara tentang Anda tahu angkatan Bang Zuma? Tahu? Nah, ya sudah, berarti harusnya Anda paham maksudnya di situ. Tapi sedang bicara angkatan kepada benar, siapa. saudaraku, angkatan benar itu tandanya beda. Kalau angkatan jahat tandanya keluar dari kubur, keluar di tengah-tengah kubur. Kalau angkatan benar itu, anak manusia keluar di tengah langit. Beda. Oh bukan seperti itu Bang Zuma. Gini, Oh, nggak bisa. gini. Bukan seperti itu. Saudara lihat Saya di dalam harus- khotbah Petrus. Sabar saudara. Ya, Khotbah baik. Petrus nomor 2, nomor 36. Endingnya di 44. Endingnya di 40. Apa kata Petrusnya? Ketika ditanya oleh orang-orang yang menyalib Yesus, apa yang harus kami lakukan? Apa yang perlu kami perbuat? Apa kata Petrus? Bertobat dari angkatan jahat.
Artinya tinggalkan pengajaran tentang Yesus yang dikatakan dalam 36-nya, Yesus yang kau salibkan itu telah dijanjikan menjadi Kristus dan Tuhan. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Sebentar, ini seperti ada misunderstanding di sini. Angkatan jahat yang dimaksud Yesus kan pada saat itu. Pada saat Yesus berbicara kepada mereka-mereka imam-imam kepala dan rabi-rabi Yahudi saat itu, bahwa mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Itulah yang dimaksud oleh Yesus sebagai angkatan jahat. Angkatan Makanya jahat Yesus itu memberikan tandanya ada, jawaban Bang. bahwa tandanya adalah 3 hari 3 malam dia akan Ya. Dan itu Anda imani? bangkit dan segala macam. Ya, Itu Anda imani? iya jelas karena tertulis dalam Alkitab Murid-murid kami. Yesus tidak mengimani itu, saudaraku. Tertulis di mana Bang Zuma? Mereka tidak mengimani. Sabar dulu, host sabar dulu. Biar kita saling menjelaskan. Ini edukasi. Ketika Anda baca di dalam Lukas, Bapak ini bukan edukasi, Bapak ini ilham Roh Kudus, Bang Juma. saya ditanya, Nanti diturunkan host. jangan sampai saya turunkan hostnya ya. Di Lukas 24 nomor 9, saudara, Anda baca sampai data nomor 11-nya, endingnya di 12. Tak ada murid yang percaya tentang kebangkitan itu. Bahkan kalau Anda lihat di data 37, murid-murid malah menganggapnya hantu. Lukas berapa? Lukas 24. Coba Anda baca dari nomor 9 sampai seterusnya di ending nomor 12. Bang Juma, kenapa mereka tubuhnya itu adalah tubuh kemuliaan? Saudara, Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi tak ada lagi firman yang lain. Adapun penambahan pergilah ke seluruh dunia itu bukan Yesus lagi. Kenapa bukan Yesus? Ingat, Matius Saat 24. Yesus, Sabar dulu, Bang. saat Yesus bangkit, Itu bukan tubuh Yesus, yang saudaraku. digunakan- Itu bukan Yesus yang tubuh keluar dari digunakan kubur, itu adalah bukan tubuh Yesus. kemuliaan. Saudara, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus lagi. Jadi siapa yang keluar dari kubur? Siapa itu, Bang Juma? Siapa? Matius 24 nomor 24 jawabannya. Kristus palsu akan melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Oke. Jawabannya, sabar dulu. Ini tak kasih data. 4 dan 5 dari Matius 24. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Lukas 21 nomor 8. Oke, udah ya, ilham iblis keluar ya. Silakan semua keluar. Kenapa Ibu? Ibu, Ya. kenapa Ibu kayak gini, Bu? Kenapa diturun? Begini ya, Ilham iblis semua keluar. Kenapa Ilham dibuka? iblis semua keluar dari room saya. Saya nggak boleh room saya ini nggak boleh ada ilham iblis. Ilham iblis keluar dari room saya, ya nggak boleh. Maria Silakan. Magdalena aja. Saya nggak cari pengikut, saya nggak cari orang yang banyak ngomong di sini, nggak cari jumlah orang, saya nggak cari. Walaupun 1 atau 2 nggak apa-apa, gitu ya. Harus sesuai dengan ilham Roh Kudus. Oke, kayak gitu. Dengar ya, tadi Bang Juma mengatakan bahwa hanya Islam yang masuk surga, ya. Teman-teman, berdasarkan ilham Roh Kudus kepada saya ya, semua agama, semua ideologi itu selamat. Ada banyak yang selamat. Dan semua agama, semua ideologi banyak yang masuk neraka juga, sama, termasuk Kristen, kayak gitu. Karena dia pencipta, ya. Sekali lagi saya omong kepada teman-teman, ya, ini aplikasi seumpama. Saya punya anak 5, ya. Saya punya anak 5. Satu si Kristen. Dari si Kristen ini saya bilang, nih Kristen, Alkitab, pegangan hidup kamu. Terus kedua anak saya si Islam. Saya ibu nih, saya ibu. Dari si Islam ini saya ngomong, nih Islam, Al-Quran pegangan hidup kamu. Terus anak saya yang ketiga si Buddha. Nih Buddha, Weda pegangan hidup kamu. Terus anak saya yang keempat si Hindu. Si Buddha itu Tripitaka. Si keempat si Hindu. Nih Hindu, pegangan hidup kamu adalah Weda. Terus anak yang kelima namanya ateis. Kepada ateis saya ngomong, nih ateis, pegangan hidup kamu adalah akal budi luhur dan nurani bersih. Kayak gitu. Terus mereka besar, dewasa, mempelajari kitabnya masing-masing, mempelajari aturan hidupnya masing-masing. Ya. Ini kok saya dibatasi? Izin Pak Elvi, Bu Elvi, Saya saya izin. dibatasi. Izin Bu Elvi, Ya. tadi saya mau menanggapi Bang Zuma ya, ketika Bang Zuma bilang bahwa
murid-murid Yesus tidak percaya bahwa Yesus bangkit segala macam. Jelas mereka tidak percaya karena mereka belum menyaksikan langsung bahwa Yesus bangkit. Pasti mereka tidak akan percaya. Walaupun berkali-kali semasa-masa hidupnya Yesus selalu bilang Ya sama silakan bubar, mereka, bubar. Di sini katanya bubar, bubar, bubar. Ya silakan bubar, saya nggak butuh. Silakan. Ya silakan. Bunda, Karena kenapa kejang-kejang kayak gitu? Nggak usah tenang kejang-kejang, aja, santai tenang. aja. Tenang, Bu Santai Elvi, aja. tenang. di sini kan ada bubar, bubar, ayo kita bubar, bubar katanya. Ya silakan bubar. Saya nggak butuh. Karena ilham Roh Kudus kepada saya 2 orang, 3 orang cukup. Karena saya bukan mencari pengikut, saya mempercepat kiamat. Itu ilham Roh Kudus kepada saya, tujuan saya membuka menyebarkan firman-Nya Pencipta adalah mempercepat kiamat, bukan mencari pengikut. Karena semua agama di hadapan Pencipta, semua agama termasuk denom Kristen di hadapan Pencipta sekarang lagi keruh. Semuanya lagi keruh. Bukan berarti nggak boleh beragama, boleh. Tetapi artinya Pencipta itu tidak terbatas dengan tembok agama, tidak terbatas dengan tembok ideologi untuk menyelamatkan. Itu artinya. Iya. Tenang aja dulu. Bu Elvi, tenang. Minum dulu, Bu Elvi, minum dulu. Sabar. Iya. Jadi balik lagi tadi Bang Zuma tadi kan bilang bahwa tidak percaya, murid-murid tidak percaya. Ya jelas murid-murid tidak percaya karena belum melihat langsung bahwa Yesus bangkit. Nah, ternyata setelah melihat Yesus bangkit, itu mereka langsung percaya. Salah satunya ayatnya, saya bisa kasih lebih dari 5, tapi salah satu ayatnya adalah ini. Kelihatan nggak ya? Yesus inilah, minta tolong digedein Bunda Elvi. Ya, tunggu. Ya, Kisah 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua Isiran kenalan yang mami sama Yesus, akan diusir sama Yesus. Silakan, saudara. Kalimat awalnya baca dong, tidak semua orang akan masuk surga. Berarti kan hanya sebagian. Nah, ini ada Bang Zuma, silakan Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Silakan, memang Gurunda. tidak semuanya masuk surga. Ya masuk surga memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Muridnya yang menerima firman dari Yesus dan mendudukkan Yesus sebagai rasul, utusan pencipta langit dan bumi kepada mereka Bani Israel. Sedangkan di luar itu ada juga yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memakai nama Yesus, tetapi bukan pengikut Yesus, bukan murid Yesus, tapi ngaku-ngaku murid. Itulah yang ditakdirkan mengisi neraka jahanam. Ya, seperti Anda. Saya tidak memanggil Yesus kemudian Tuhan, tidak mengusir setan pakai namanya, apalagi bermujizat Ya, pakai tapi namanya. memelintir Jadi kita ajarannya. tidak bisa, saudara. Ini kita diskusi bukan kebencian. Kita luruskan yang bengkok. Yang bengkok itu kita luruskan. Yang lurus itu kita tegakkan. Kalau hanya karena kebencian mempelintir, apa yang saya pelintir? Kan sudah sangat jelas di situ bahwa yang Dua diusir Petrus. yang bernubuat, yang mengusir setan, bermujizat. Nah, mari kita buka-bukaan. Ada 2 kelompok yang melakukan hal tersebut. Siapa mereka? Yudaism, murid Yesus, angkatan yang benar. Dan yang kedua adalah angkatan jahat. Angkatan jahat juga melakukan hal yang sama. Kenapa bisa melakukan hal yang sama? Karena sudah terdoktrinisasi oleh ajaran yang mengajarkan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah murid, adalah Yesus yang membutuhkan murid di seluruh dunia. Padahal, coba Anda lihat. Ada nggak Yesus menyuruh sebelumnya muridnya ke bangsa lain? Kan tidak ada. Tetapi ada yang keluar dari kubur yang melakukan tanda dahsyat, bermukjizat, yang melakukan perintah kepada seluruh makhluk. Sedangkan indikasi Yesus palsunya menyesatkan banyak orang. Itu loh Bang. Jadi di mana posisi Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang itu ketika yang keluar dari kubur itu Anda anggap pun sebagai Yesus asli? Coba. Oke. Ketika dia bangkit, dia mendatangi Thomas. Kemudian si Thomas mencucukkan jarinya ke lambung yang bolong itu.
baru dia percaya bahwa Yesus telah bangkit. Nah, setelah itu murid-muridnya hidup dengan Yesus selama 40 hari. Jadi selama 40 hari Yesus memberikan pesan, ajaran, dan apa istilahnya, apa itu namanya, warisan-warisan dan pesan-pesan lah. Iya. Tentang cara ibadah, tentang cara Oke. mengajar, Sedikit, Bang, dan sebagainya. Sedikit, Setelah 40 Bang, hari untuk- baru untuk- dia naik. Untuk Anda lengkapi penjelasan Anda, ada nggak Yesus menubuatkan kepada muridnya bahwa Kristus palsu itu sekiranya mungkin bermukjizat demi untuk menyesatkan murid-murid pilihan? Ada nggak nubuatan itu? Ada atau tidak ada? Sebelum disalib apa sesudah disalib? Pokoknya setelah nasihat itu terjadi, Kristus palsu datang, melakukan tanda dahsyat dan mukjizat yang luar biasa, sekiranya untuk menyesatkan murid-murid pilihan. Ada nggak nasihat Yesus, nubuat Yesus seperti itu? Kalau setelah penyaliban nggak ada, adanya ciri-ciri nabi palsu yang akan datang. Ada, Bung. Sebelum penyaliban terjadi, Yesus menasihati muridnya. Kristus palsu datang membuat tanda-tanda yang dahsyat. Apa fungsi tanda itu? Untuk membuat kemudian murid asli ini takjub, kagum, dan juga mukjizat-mukjizat. Untuk apa? Untuk supaya murid yang asli Dalilnya di mana, pilihan ini juga disesatkan. Itu tertulis di Matius 24 Dalilnya di nomor mana, Bang? 24. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu datang, melakukan tanda dahsyat, melakukan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Ada nggak itu? Ada. Pernah nggak Yesus menasihati muridnya agar Nah, waspada jawaban- kepada Yesus palsu? Ada. Hampir setiap saat Yesus meminta muridnya agar Jawabannya, waspada kepada penyesat. Nah, Ya. Anda sekarang membawa Jawabannya ada narasi. di 26-nya, Bang. Ya silakan Anda baca. 26-nya apa yang dikatakan di situ? Di ayat Sebab 26-nya, sebentar. Sebab jadi sekira ada orang yang berbicara ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab itu nasihat Yesus di Bukit Zaitun kepada muridnya. Nah sekarang kalau ada yang muncul dengan tanda dahsyat, yaitu keluar dari kubur, apa tujuannya? Untuk menyesatkan banyak orang. Coba Anda lihat nomor 18-nya. Dari Matius 8 itu. Adanya di padang gurun dan di dalam bilik, Bang. Nah, Di oke. dalam bilik. Oke. Sekarang siapa? Ketika Yesus berkumpul dengan ke-11 muridnya, ada nggak Paulus di situ? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, murid Yesus dipesan, jangan percaya kalau ada orang yang datang kepada kalian mengaku bertemu Zuma. dengan Mesias. Sebentar. Apa Mengaku hubungannya? mengaku Apa bertemu. hubungannya? Saya selesaikan dulu. Mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Ingat, Paulus mengaku bertemu dengan Mesias ketika dia ke Damsyik, padang gurun. Yesus menasihatkan ke-11 muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Di luar ke-11 murid datang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, betul? Betul. Nasihat Yesusnya kepada ke-11 murid, percaya atau jangan percaya? Nah, apa motivasinya Paulus menjadi nabi palsu, sedangkan dia malah jadi susah, malah dipenjara, uangnya habis, miskin. Apakah dia untuk kaya, apa untuk wanita, untuk jabatan, Apa untuk fungsinya apa? Dia jadi iblis penipu? menyesatkan orang? Padahal upahnya neraka. Kenapa iblis mau? Padahal tahu upahnya neraka. Apalagi Paulus. Iblis itu menggunakan orang-orang manusia untuk menyesatkan orang lain. Makanya penyesatnya, iblisnya datang kepada orang yang mampu kemudian dia giring untuk menjadi tangan kanannya. Agar menyesatkan banyak orang. Maka ketika 11 murid ini kedatangan Paulus, apa penasihat Yesus? Percaya atau jangan percaya? Ya jangan percaya. Sekarang permasalahannya adalah, adakah orang barat
dalam hal ini Roma Yunani, hadir di situ di Bukit Zaitun menerima nasihat Yesus. Hei orang Roma, orang Yunani, kalau ada datang memakai namaku dan menjual-jual namaku, jangan kau percaya ya. Ada nggak mereka? Nggak ada. Maka ketika Paulus datang dengan seabrek mujizatnya kepada Roma dan Yunani, orang Roma yang tidak mendapatkan nasihat, orang Roma yang memang menyembah dewa-dewa, seketika menerima Paulus sebagai rasul. Oke. Itulah orang banyak yang dimaksud oleh Yesus. Akhi, Pernah nggak? barakallahu fik. Ya gimana? Oke. Pernah nggak Paulus bawa-bawa pedang menjarah harta orang atau mengumpulkan istri atau menumpuk-numpuk harta gonimah gitu? Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus mengajarkan penyesat yang datang kepada murid Yesus cukup memakai nama Yesus. Jangan kemana-mana dulu. Dan penyesat itu berasal dari tengah-tengah mereka. Mereka menyamar Yahudi padahal mereka bukan Yahudi. Mereka adalah serigala buas. Di luar daripada pendiri agama saudara, maaf sekali, itu tidak pernah disinggung oleh Yesusnya. Malah kalau Yesus berkata nih, Yesus mengatakan aku juru selamat. Juru selamat itu shalom, shalom itu Islam. Yesus itu juru Islam. Sedangkan yang Yesus sabar, yang Yesus nubuatkan kepada muridnya adalah datang kepada kamu. Yang datang di abad pertama kepada murid Yesus siapa? Pendiri Islam atau pendiri Kristen? Yang datang di luar ke-11 murid yang mendapatkan nasihat, Nabi Muhammad atau Paulus? Yang mengaku bertemu dengan Yesus ketika berjalan di padang gurun, Nabi Muhammad atau Paulus? Yang mengaku bertemu Yesus Nabi dalam Muhammad bilik, mengaku kok ketemu Yesus di dalam bilik, kemudian menulis surat. dalam bilik batu hitam. Apa kata Yesus? Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Coba Anda baca tuh surat Paulus. Galatia 1. Galatia 1 sayangnya nomor Muhammad 9. juga ngaku ketemu Yesus bang di langit kerja. Langit ketiga itu padang gurun. Hah? Langit ketiga itu padang gurun. Yesusnya mengatakan apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Paulus datang kepada muridnya, mengaku bertemu dengan Yesus. Aku melihat Yesus, aku melihat Kristus di dalam bilik ketika saya ke Damsik, berupa cahaya dan suara. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Percaya. Nenekmu kiper. Yesusnya jelas-jelas mengatakan jangan kau percaya, kau putar. Kenapa bisa kau putar menjadi percaya? Karena saudara adalah korban dari penyesatan itu. Itu nyata. Saudara-saudaraku, Kristen ini bukan Ananias kebencian. yang konfirmasi bang. Ananias ini termasuk Yang korban. mengkonfirmasi Ananias. Ananias ini dengarkan saudara. Nah, dia Yesus kan mengatakan kepada membuat ke-11 matanya muridnya, bisa lihat waspadalah kepada penyesat agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang, bukan cuma satu orang. Ananias termasuk, penulis Markus termasuk, penulis Matius, penulis Yohanes, dan juga termasuk para murtadin. Itulah banyak orang yang menyesatkan memakai nama Yesus. Aku salat tahajud, kemudian datang semua cahaya, lalu datang kemudian orang pakai jubah mengaku Yesus, murtad. Aku lagi umroh, kemudian aku melihat Yesus duduk di atas Ka'bah, murtad. Itulah yang dimaksud Yesus. Penyesat-penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Tuhan. Ini bukan kebencian, ini edukasi. Sekarang tinggal Anda renungkan, apakah yang saya sampaikan ini salah atau tidak? Ingat saudaraku, ketika Yesus ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Hati-hati, kamu jangan sampai disesatkan. Akan datang banyak orang memakai namaku loh, dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di situ ada nggak kemudian Paulus? Tak ada. Ketika detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, Paulus muncul. Murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan Kristus ketika aku ke Damsik loh. Nah, nasihat Yesusnya apa? Kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Nenekmu kiper. Udah bang jemaah, jangan terlalu lama berasumsi.
Saya tidak berasumsi, saya berdasarkan dalil. Oke, waktu saya singkat, saudara-saudara. Saya ada shoot. Habis ini diambil alih oleh adinda saya. Saya kira materi ini udah. Saya tidak turun, saya di sini. Saya ada shoot. Silakan. Apa yang Anda ingin sampaikan? Baik, saya mau sampaikan. Tadi Baik. sebelumnya kita ketemu di komalnya Ibu siapa ya, yang Anda tadi diturunkan. Dalam Matius 7 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Di mana di Ya, sana itu takdir Anda kalian mengatakan bahwa ya tenang dulu, jangan kejang-kejang dulu Bang Jumat. Tenang, santai. Aku pula dari yang saya kejang, kau bilang. saya diam ya. Makanya ketika saya berbicara Anda diam. Dari awal kan Anda dari tadi berasumsi saya diam. Saya kasih kesempatan buat Berasumsi Anda dalil, dibilang asumsi. Dalil, saya berbicara berdasar dalil. Maka Bang. tenangkan dulu. Iya. Tenangkan dulu hatimu, kuasai hatimu, tenangkan ya. Kata orang Anda ini gurunda, tunjukkan sikap yang baik dalam berdiskusi, oke? Masih lama? Saya lagi buru-buru ini. Ini kok meet mio. Cepat buruan, Anda mau ngomong apa, saudara? Anda mau ngomong apa? Jangan kayak ibu-ibu. Anda mau ngomong apa tentang takdir Kristen diusir oleh Yesus ke neraka? Ya. Emang? Itu kata Yesus, bukan kata saya. Itu kata Yesus, Bung, bukan kata saya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini kira-kira nih, kira-kira. Hari terakhir itu apa? Hari terakhir itu padang mahsyar. Hari di mana kita ditentukan surga nerakanya. Kira-kira, sabar saudaraku, sabar. Nih, pelan saya berbicara karena saya buru-buru. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ini putus-putusnya di mana, Dek? Di jaringan dia Bang Zuma. Oke, kalau Ya. gitu di-mute aja dia dulu. Dengarkan saya baik-baik. Pada hari terakhir, yaitu hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Di situ ada Islam, di situ ada Hindu, di situ ada Buddha, di situ ada Kristen, di situ ada juga kemudian siapa? Ateis. Kira-kira yang minta tolong kepada Nabi Muhammad, umat Islam. Yang minta tolong kepada Nabi Musa, Bani Israel. Yang minta tolong kepada Yesus dengan mengatakan, Yesus, bukankah kami dulu bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Please, tolong kami, please. Siapa itu? Siapa itu, Bang? Hindu, Islam, Kristen, ateis, atau siapa? Siapa itu, Bang? Ayo jawab. Aliteng, Kristen. Aliteng. Pada hari terakhir, hari penentuan surga nerakanya kita, sekelompok manusia akan teriak, Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat, mengusir setan pakai namamu juga? Pada hari itulah aku, Yesus, utusan Tuhan yang maha tinggi, berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum biibadatihim. Itu jelas itu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kan lahum biibadatihim kafirin. Itu jelas Al-Qur'an menjelaskan. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan ditolak, akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan ditolak oleh dia yang disembah selain daripada aku. Ini Quran yang menjelaskan itu. Dan Yesus juga terurai dari ungkapan penelitian terhadap Bible, di mana pewarta menjelaskan Yesus pernah menuangkan sebuah pengajaran kepada muridnya. Pada hari terakhir nanti akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, junjungan, wahai kau yang mulia, bukankah kami ketika di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Tolong, please, jangan kau biarkan kami masuk neraka. Apa kata Yesus? Maaf, sorry lah,
Saya tidak mengenal kalian. Tapi kami bernubuat pakai namamu. Walaupun bukankah aku sudah mengajarkan hati-hati ada Kristus palsu. Tapi kami juga bermujizat pakai namamu. Hati-hati. Bukankah saya mengatakan Yesus palsu melakukan tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan banyak orang. Tapi kami mengusir setan. Hati-hati. Hati-hati, kata Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini kita introspeksi diri dulu. Islam apakah mengusir setan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus? Nehi merica ketum merjahe. Tidak. Lalu siapa dari sekelompok orang yang melakukan itu? Ya Kristen. Ini edukasi, bukan kebencian. Meluruskan yang bengkok, menegakkan yang sudah lurus. Sekarang apakah Anda ingin masuk dalam kelompok yang diusir? Tak mau. Kalau begitu, la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Selesai. Sekira begitu sementara, sahabat-sahabat sekalian, mohon izin kalau saya tidak bisa memuaskan Anda karena saya bukan alat pemuas. Saya ada kegiatan, insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan Izin yang Bang akan Suma. datang. Shalom, assalamualaikum. Ya, apa kutang robek? Waalaikumsalam. Kenapa kau? Salam kenal sahabatku. Apa pula salam kenal? Udah kenal kita ya? Yuk, Kenapa nggak dibalas DM saya Bang Suma? apa pula kau DM? Oke, Dinda Dito, Masya Allah, Zay, Pasar Ibu, dan semuanya yang ada di sini, silakan diambil alih dulu. Hati-hati kisah Ada Batang. Iya. Terima kasih semuanya. Sama-sama Dinda yang ada di TikTok, yang di YouTube. Terima kasih, barakallahu fikum semuanya. Masya Allah, sehat dan panjang umur kita semua, dimudahkan seluruh urusan kita. Makasih banyak dari semua. Iya Andi Balau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap monitor sambil di jalan. Lanjut. Masya Allah, syukron jazakallah khair Bang Zuma. Syukron jazaki. Silakan Sal Pasar Ibu. Ini luar biasa penyampaian Bang Zuma ya. Itu termegah-megah hati kita, bukan begitu teman-teman? Lugas, tepat. Wah, mantap kali. Apa nggak banyak yang murtad? Banyak yang murtad, banyak yang masuk Islam. Apa nggak banyak yang mualaf begini? Saya tadi Bang Sal. Apalagi penyembah. Saya jengkel tadi sama itu Bang Suma dikik tadi. Loh, kok salahkan aku? Iya ya. Enggak. Kok aku yang kau salahkan Bang Zuma yang dikit? Oh, tenang, kau salahkan. Aku pula yang kau salahkan. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen Bang? Haleluya, Saya puji Islam. Tuhan, Kristen saya. Bukan kau begu, Abigal, sio-sio ini Islam Kristen Bang? Saya Islam. Oke. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya Bang, saya mau menyampaikan, boleh Bang? Saya mau menyampaikan. Saya Satu saja, Bang. Sebentarlah, Kristen ini ada Islam dulu, apa yang mau disampaikan? Oh, iya, Kamu Bang. nih Kristen gak kesabaran. Nanti saya mau- kalian masuk surga nanti. Kalau nggak Ya sekarang masuk cepat-cepat lah Bang surga. Sio. Cepat-cepat aku mau bertanya ini. Kenapa nggak tahan nih ngomongnya? Jangan bohong-bohongnya. Jangan banyak bohong. Oke Bang Sio, ada yang mau disampaikan Bang Sio? Orang-orang Kristen yang banyak tolol. Nggak semua Bang, nggak semua orang Kristen tolol Bang. Oke Bang Dio ya, Bang Sio ya. Orang Kristen itu nggak semua tolol. Tapi yang tolol pasti Kristen, kayak gitulah kira-kira. Oke Abagil, bagaimana pandanganmu atau pendapatmu tentang yang disampaikan Bang Zuma tadi? Saya tidak mau ditanya, tapi saya yang bertanya. Aku tanya Bang saya, saya mau tanya kamu. Kamu jawab saya. Kita berdua nih. Gini Kristen. Bagaimana tanggapanmu yang disampaikan Bang Zuma tadi? Apa kau masih menuhankan Yesus? Kita garis bawah itu, kita buat top yang baru. Karena kamu menantang saya tantang kamu. Oke? Oke, kayak gini. Dalam Matius 24 nomor 4 Kan sampai aku 5. bertanya. Masa kamu yang bertanya? Gimana ini? Enggak komal Kristen, komal Islam, Kristen semua yang menguasai. Saya tanya dulu, saya mau tanya kamu dulu Bang Sal. Oke, kamu open cam bertanya. Kenapa kamu menuhankan Allah? Oke, Pinahan. Selamat pagi, selamat siang Pinahan.
Ini udah pasti Kristen pinahannya? Nah, Anda pintar. Betul-betul memang babi si pinahan ini teman-teman. Nah itu bahasa Bataknya pinahan sama dengan babi teman-teman. Sesuai sama profilnya. Iya, kalau Islam nggak bisa membaca kan ada panah. Oke, dalam Matius 24 pinahan. Bagus dulu baca. Iya, dulu Pan. baca. Enggak, aku orang celat karena orang Batak. Dalam Matius 24 nomor 4 sampai 5 pinahan. Bagus dulu baca. Katanya banyak, tapi kok memang mute. Gini Abigail dengar ya. Di dalam Matius 24 nomor 4 sampai 5, waspadalah. Itu kan peringatan, betul atau tidak itu? Hah? Kamu Waspadalah supaya jangan cuma ada orang yang ayat. menyesatkan kamu. Baca perkopnya, jangan cuma ayat. Perikopnya itu begini, perikopnya dikatakan dalam situ. Katanya begini, permulaan penderitaan. Maka di nomor 4-nya jawab Yesus kepada mereka. Kamu baca ayat pertamanya, pasal pertamanya, ayat pertamanya, jangan langsung kamu comot. Pertamanya oke, kita baca nomor 3-nya. Sudah semua. Perikopnya permulaan penderitaan. Dalam Matius 24 nomor 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian. Udah kayak orang gila ya. Dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Kiamat berarti ya. Apa katanya? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Kamu ini merujuk kepada muridnya, betul atau tidak? Enggak. Itu kamu salah pengertian kalau menurut saya. Itu Oh, jadi pengertian. ketika Yesus berbicara itu kepada siapa? Kepada Kristen? Ya kepada 12 muridnya. Gini loh, gini loh, kalian tuh agama Islam jadi nggak paham Alkitab tentang Iya, Kristen. aku bilang, kamu ini merujuk kepada muridnya atau tidak? Jadi gini, kamu punya saldo, kamu kirim saya dulu uang, soalnya kosong. Ini penonton, kamu diam saya, kirim saya uang. Daripada kita debat, lebih baik kamu kirim saya uang. Jadi uang juga kalau debat begini. Bukan. Di sini Yesus mengatakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Di sini Yesus berbicara, ingat ya, Yesus yang berbicara. Kamu itu merujuk kepada muridnya atau kepada umat Kristen sekarang? Saya mau tanya, kalau saya jawab, apakah saya dapat uang atau tidak? Dapat surga kalau kamu bisa menjawab. Ya kamu TF saya dulu supaya aku jawab, supaya enak. Atau kamu kasih gift dulu. Enggak pendeta, enggak jemaat, duit. Kamu kasih gift dulu. Baru saya jawab. Semua penonton kasih saya gift, baru saya jawab. Enggak pendeta, jemaat, orang awam, mata duitan semuanya. Iya, haus dong. Kita hidup di dunia pakai duit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya, Namanya Bang duit Darko. pasti berharga. Oke, gini, yang lain, ini Donki Islam Kristen. Bentar lu Abagil, ku mute dulu kok ya. Kau mata duitan aja kerjaan kau, bentar ya. Ku mute dulu. Oke, Donki, selamat siang Donki, Islam Kristen. Don King. Halo Don King. Kristen dia, Melvin Simanung Khalid. 3 orang Kristen di sini. Host, kamu pasang stikernya itu nomor telepon dana saya, host. Kamu pasang itu stikernya nomor GoPay saya. Oh, ya. Aku bentar bang ini. Bang dosen kristologi, aku bentar ambil barang istriku dulu. Host, itu stikernya ubah, pasang nomor GoPay saya. Sebentar. Teman-teman Kristen coba perhatikan ya. Ini kan tadi ada narasi Bang Zuma. Itu kan ada warning Yesus tuh. Yesus mewarning, mewanti-wanti kepada muridnya, termasuk kepada teman-teman Kristen, bahwa nanti akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus. Matius 24 nomor 4 dan 5, Matius 24 23 sampai 26. Bang, itu antikris. Nah, bagaimana cara sebentar. Bagaimana cara teman-teman Kristen menanggapi
warning Yesus ini untuk kalian, gimana caranya menanggapin? Silakan saya kasih kesempatan kepada Bang Melvin Simangunung Khalid, Bang Darel atau Panahan. Silakan dijelaskan. Kamu Abigail diam dulu kamu, biar dijelaskan sama teman-teman Kristen yang lain yang lebih paham. Silakan. Silakan Bang Panahan sama diam dulu kamu, kasih kesempatan. Coba teman-teman Kristen, Bang Melvin atau yang mau naik teman-teman Kristen di bawah, silakan kirim aja. Nanti teman-teman Kristen bagaimana caranya menanggapin warning Yesus itu untuk kalian, bahwa harus hati-hati, harus waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu dengan memakai namaku, kata Yesus. Bagaimana cara teman-teman Kristen menanggapi hal tersebut? Itu takdir untuk teman-teman yang mentuhankan Yesus. Peringatan dari Yesus. Itu gimana caranya menanggapin? Silakan teman-teman Kristen. Saya kasih kesempatan. Monggo silakan. Lanjut Pak Saribu kalau sudah. Oke Bang. Bang Kristologi. Sebenarnya aku segan sama Bang Zumaya. Tapi gak apa-apa lah. Kalau agak-agak segan-segan dikit gak apa-apa. Oke, mana Pinahan satu lagi? Pinahan, bagaimana tanggapanmu tentang tadi Pinahan? Nah, Pinahan. Dalam Matius 24 tadi. Mana HP-ku ya? Ini. Ya itu yang wajar itu. Akan banyak menyesat dan mengaku-ngaku. Iya, gini. Yesus kan berkata begini kepada murid-muridnya. Dengarkan ya, apa kata Yesus begini? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ini merujuk kepada siapa? Murid-murid Yesus di waktu itu atau orang Kristen yang sekarang? Ya, ketika Nabi sudah selesai dan perjalanan sudah selesai, muncul lagi Nabi yang baru gitu maksudnya. Enggak, sebentar. Kita nggak membahas tentang Nabi yang baru. Kita membahas di sini Yesus mewanti-wanti kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya ini apakah murid-murid Yesus di zaman Yesus? Apakah orang Kristen sekarang? Iya, kalau itu kan banyak itu kan pesan terhadap supaya agar berhati-hati ke depannya akan banyak yang mengaku-ngaku dan membawakan mengatasnamakan saya dan seolah-olah dia serigala berbulu domba kan kira-kira begitu kan. Jadi ya itu nanti itu serigala berbulu domba itu dalam Matius 7:15. Kita di sini berbicara dalam Matius 24. Yang kamu sebutkan tadi itu Matius 7 nomor 15. Tetapi di sini Yesus kan mewanti-wanti terhadap muridnya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ini yang kutanyakan sekali lagi. Kamu ini merujuk kepada murid-murid Yesus apa orang Kristen? Itu peringatan terhadap murid-murid atau pengikutnya saat itu. Apa salahnya di situ? Oke, pengikutnya saat itu. Berarti yang diwaspadai kepada murid atau pengikutnya saat itu kan? Namun nomor 5-nya dikatakan demikian. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa namanya di situ digunakan? Menyesatkan murid-murid Yesus? Nah, itu tuh Anda bilang. Kenapa Anda tanya lagi? Iya, siapa yang disesatkan kepada yang menggunakan nama Yesus itu? Ya akan banyak orang. Jadi akan ada yang menyalahgunakan ajaran itu kan hal biasa kan? Apa yang salah di sana? Orang ini menyesatkan banyak orang menggunakan nama Yesus. Siapakah yang disesatkan orang ini? Apakah orang Kristen atau murid-murid Yesus? Di mana di sana dituliskan Kristen? Makanya aku tanya sama kamu, kita untuk meyakinkan dan melanjutkan daripada pernyataan ini, di sini yang disesatkan murid-murid Yesus, apakah orang Kristen? Aneh ini, murid Yesus, perbedaan murid Yesus dan orang Kristen apa? Mana sih kau? Kan Kristen kan pertama kali diadakan di Antioquia, betul? Terus?
Nah, sementara di zaman Yesus, ada nggak Yesus pernah mendebuatkan atau mengatakan, murid-muridku kusebut pertama kali Kristen, atau Yesus memanggil muridnya Kristen? Ada tidak? Gimana ini? Ada mau saya tanya ini, nanti saya jawab, nanti ada yang tersakiti. Kira-kira Isa Al-Masih dan Yesus itu berbeda atau enggak samamu? Nanti saya jawab sakit hati. Hah? Isa Al-Masih. Yesus yang mana? Yesus yang disalibkan itu bukan Isa Al-Masih. Oh, asal berbeda lah, biar enak kita membahas. Iya, Yesus yang disalibkan itu bukan Isa Al-Masih. Karena dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 9, Yesus menantang dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 9, Paulus menantang Yesus dari Nazaret. Pertanyaannya, siapa yang dijadikan Tuhan oleh Yesus? Siapa yang dijadikan Tuhan oleh Paulus? Yesus yang disalibkan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oke, aku tanya samamu. Nggak, sebentar. Siapa yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, sementara Paulus menantang Yesus dari Nazaret. Nah, apa ini? Yang disalibkan siapa? Makanya aku tanyakan, dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 9, Paulus itu menantang Yesus dari Nazaret. Sekarang siapa yang dijadikan Tuhan dan Kristus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Loh, di situ udah jelas disalibkan. Gimana? Iya, itu siapa? Yesus dari mana? Kan Paulus menantang Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret itu kan anak Maria, betul? Nah, siapa yang dijadikan Tuhan dan Kristus atas mati di kayu salib? Nama Yesus. Yang disalibkan itu ya Yesus. Apa yang salah di sana? Itu Yesus siapa? Coba, Yesus dari mana itu? Di Nazaret. Kan Yesus dari Nazaret dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 9, Paulus menantang. Kok bagaimana mungkin bisa? Kau baca dulu selesai itu, jadi sinoptik itu semua, kan ada itu. Gimana sih? Pertanyaan aku, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, atas matinya seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Yesus yang kau salibkan itu diangkat menjadi Tuhan dan Kristus. Itu Yesus mana lagi? Sementara dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 9, Paulus menantang Yesus dari Nazaret. Yang kita tahu Yesus dari Nazaret itu kan dalam iman Kristen adalah anak Maria. Nah, yang kupertanyakan, Yesus dari mana lagi yang diangkat menjadi Tuhan dan Kristus menurut daripada Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Lah, itu udah jelas itu Yesus yang disalibkan dari Nazaret, kemudian itu yang dituhankan karena dia memang mendapatkan apa? Paulus mendapatkan penglihatan itu. Gimana sih? Kamu ada Bible nggak di situ, bro? Al-Quran pun ada. Oke, coba baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Coba baca. Siapa yang mendalilkan, dia yang membaca, bro. Gimana sih, bro? Aku dari tadi mempertanyakan, dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu Yesus siapa lagi? Sementara dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 9, Paulus menantang anak Maria. Jadi ini nebuatan daripada Matius 24 nomor 4 sampai 5 ini akan tergenapi begitu. Di mana yang seperti apa ya persibiberimu? Mana kau? Ini izin sedikit Desal ya. Oke. Saya bantu Laik Panahan ini untuk memahami apa yang disampaikan. Begini, Laik Panahan. Yesua HaMashiach, Yesus Kristus ini kan kita tahu yang dia ajarkan kepada murid-muridnya itu adalah ajaran tauhid, menyembah kepada satu Tuhan. Tauhid itu namanya.
Dan argumen kedua, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus ini nggak pernah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dirinya Tuhan. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, tiba-tiba setelah ada pertemuan antara Paulus dengan Yesus yang katanya ketemu dengan Yesus, katanya ketemu dengan Yesus, tiba-tiba teman-teman langsung klaim bahwa yang bangkit dari kubur, yang keluar dari kubur ini adalah Tuhan, kan seperti itu. Sementara Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang asli ini sudah pernah wanti-wanti sama murid-muridnya, termasuk seluruh orang Kristen di muka bumi ini. Woi, Kristen, aliteng, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dia akan memakai namaku dan dia akan berkata, akulah Mesias, akulah dia, akulah Kristus. Kan sudah diberi peringatan sama Yesus. Yang jadi persoalan ini, ada lagi tadi pertanyaannya Bang Alek Panahan. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan Yesus Kristus, anak Bunda Maria, yang nabinya Tuhan, yang utusan Tuhan? Mereka sama, hanya Yesusnya Kristen yang beda karena keluar dari kubur. Kenapa Yesusnya Kristen beda? Itu yang dikenalkan oleh Paulus di padang gurun. Yang Paulus jelaskan kepada umat Kristen bahwa dia itu Tuhan, sementara Yesus Kristus asli yang anak Bunda Maria, yang nabinya Tuhan, yang penyampai firman, tidak pernah menyampaikan kepada muridnya bahwa dia Tuhan. Itu loh. Jadi Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus asli anak Bunda Maria yang utusan Tuhan, nabinya Tuhan itu sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang berbeda hanya Yesusnya Kristen. Silakan, bagaimana cara Kristen menjelaskan tentang Yesus yang kalian kenalkan ini yang keluar dari kubur? Silakan. Silakan, Alek Panahan. Silakan, sudah tangkap. Pertama begini, berarti bisa saya simpulkan bahwa paham yang dipahami oleh Islam itu bukan sanadnya dari Abraham, kan begitu? Berarti bukan penyembah daripada YHWH itu sendiri, karena Abraham itu tidak pernah menyembah Allah, kan begitu kan, melainkan itulah dari sanad musiknya. dari bentar dulu tadi Anda musiknya itu kalau bisa musiknya jangan ada musik ngomong itu Anda dulu ngomong ya, jangan ada musik lah, coba dengarkan, jangan ada musiknya lah. Aku boleh ngomong jangan ada musik gitu loh, silakan lah, silakan, banyak yang live YouTube soalnya lah. Jangan pakai musik begitu kalau ngomong, silakan. Abrahami kan selesai, kita berbeda, nggak ada pertemuan. Terima kasih. Teman-teman Kristen lain, silakan. Ada teman-teman Kristen yang kirim permintaan, silakan. Memang ini berat ya untuk skala jemaat bulanan, mingguan sama tahunan ini berat. Ini minimal skalanya pastor, pendeta, sarjana teologi S1, S2, S3, S profesor sampai S Tom teologi. Jadi pembahasan yang dibawa oleh Bang Zuma ini sangat seksi pemula yang masih awam. Silakan kalau ada teman-teman pastor mau pendeta, silakan kirim permintaan aja biar kita naikkan. Silakan diambil alih lagi. Katanya Pasar Ibu. Katanya tadi kita itu tidak Abramaik. Orang Yahudi ketika beribadah menggunakan nama Abraham. Islam ketika ibadah sholat wajib atau sholat fardu juga berdoanya juga pakai nama Abraham, memuliakan atau Ibrahim, memuliakan sama seperti orang Yahudi. Nah, Kristen malah menuhankan Abraham. Karena dalam Yahudi itu Evino itu adalah bapa kami. Orang Yahudi meyakinkan bahwasannya Abraham itu adalah bapaknya mereka, bapak leluhur. Datang Kristen mengatakan apa? Bapak kami itu Tuhan. Dalam Yahudi itu mereka ketika berdoa itu menggunakan nama Abraham. Abraham itu dianggap sebagai bapak leluhur.
Jadi menggunakan Bapa kami, makanya dikatakan kalimatnya itu Avenu. Bapa kami kepada Abraham, itu orang-orang Yahudi. Meyakinkan Nabi Abraham itu dalam iman Yahudi, Abraham di surga. Karena nggak ada dalam perjanjian lama itu bahwasannya ini Tuhan itu ada di surga. Itu di siapa yang baru naik? Oke, ada iblis di sini, ada iblis. Islam Kristen, Bang. Kang Dito, monitor. Kang Dito. Bang Pesugihan ini Kristen atau Muslim agamanya, Bang? Nggak jelas saya. Ateis kayaknya. Ateis. Terus kalau meninggal nanti di mana dimakamkan? Di penangkaran buaya gitu, dibuang. Jasadnya dibuang di penangkaran buaya gitu ya? Itu gimana? Ada yang bisa, ya ada yang bisa dijelaskan kepada kami. Itu kemana teman-teman agnostik itu ketika meninggal dunia? Silakan. Gini, bahwa manusia itu kan mati, ya mati aja, udah. Gak ada kita kembali dikubur aja, udah. Coba aku mau nanya sama teman-teman yang Muslim ini, kan ada namanya perang Jamal pada saat itu. Seandainya Anda hidup di zaman itu, Anda memihak siapa? Memihak di Ali atau memihak ke Aisyah dan para sahabat? Cuma itu aja yang. Kang Dito ada blank itu, Kang Dito. Kang Dito kayak ada alien ya. Iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Dito, dilanjut. Ini ada dua teman agnostik ini. Pertanyaan saya itu ya, buat teman-teman yang di Muslim ya. Nah, terus? Seandainya Anda hidup di zaman perang Jamal, jadi karena kau mengaku ateis atau agnostik, maka kau nggak bisa ditanya begitu. Maksudmu begitu? Kan apa yang mau ditanya? Kau nggak punya Tuhan? Huh? Ya, kalau orang tuamu juga sama kayak kamu. Enggak. Orang tuamu agamanya apa? Oh, orang tuamu Muslim. Terus bangga punya anak kayak kamu orang Muslim. Oh enggak ya udah. Lain kali kalau nyamar jangan gitu deh. Enggak nyamar. Cuma saya mau bertanya sama Anda. Jawaban pertanyaan saya tadi itu, jika Anda hidup pada zaman perang Jamal, Anda akan melihat siapa? Di Ali atau kelompoknya? Perang apa? Perang Jamal. Boleh dikasih tahu? Anda ngaku ateis tapi ngerti perang Jamal. Ya kan kita belajar semua agama. Oh, belajar semua agama. Karena kan beda kan dengan Anda mengikuti agama karena turun orang tua. Kan beragama kan turun. Oh, begitu ya, enggak apa-apa. Yang penting kan orang tuanya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dito biasanya belum mengaku ya. Karena sabar dulu deh, gantian kita ngomong. Karena saya yakin orang tuamu menangis lihat kamu begini. Berbohong hanya demi mau buat diskusi, nyamar jadi ateis. Kau tinggal bilang aja kalau berpaham Syiah ya berpaham Syiah saja. Damai. Kalau berpaham Syiah ya berpaham Syiah aja, nggak usah nyamar-nyamar. Itu udah ketampol ya, udah ketahuan. Silakan mungkin yang lain aja. Aku masih ada kerjaan jadi kita harus lanjut. Selamat siang, Bang. Disapa dulu semua ya. Iya. Islam Kristen Bang Ivan? Islam. Oke, Assalamualaikum Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Cuma nanya-nanya aja sih. Ini komal apa ya?
Ini Komal diskusi bang lintas antara umat Izin, Kristen dan dulu. Oh, nggak cuma Oke, nanya Bang. aja sih. Cuma mau nanya aja. Iya. Boleh nanya? Halo, boleh? Gimana Bang Pandi? Waduh. Oke Bang Master, selamat siang Bang Master. Standby dulu di bawah. Siang Bang Master. Kristen ini Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Bang? kebinirin. Kebinirin ini Kristen ngaku-ngaku. Memang pantas ya Kristen ini. Assalamualaikum Bang Raja Bintang. Pak Haji ya, Pak Haji. Masya Allah. Oke, ini agnostik ini lucu nih memang. Bagaimana kalian nih ya? Agnostik ini, iblis sama agnostik ini. Ini kalian, hidup kalian tuh bisa nggak teratur ke hidup kalian tanpa pengaturan? Oke Pak Haji. Iblis, angkat mic-nya Iblis. Nah, tadi kan kamu ambil perumpamaan kan? Tadi kan kamu ambil perumpamaan. Sekiranya kamu hidup di zaman itu, siapa yang kamu pilih? Nah, kita ambil analogimu juga. Sekiranya tidak ada negara ini, bagaimana kamu bisa mengambil hukum? Enggak, sebentar. Bagaimana kamu bisa mengambil hukum? Dengar. Bagaimana kamu bisa mengambil hukum jika tidak ada negara ini? Mana negara hukum kan sudah ada aturan negara, kan ada negara aturan negara itu. Iya kan kamu tadi ambil perumpamaan. Aturan apa? Aturan. Ini otak kalian ini. Maksudnya gini loh, Dek. Aturan apa? Aturan apa? Bang Pesugihan, aturan apa yang Anda gunakan? Misalkan kalian meninggal dunia. Kalau umat Islam itu Zaman dulu saya kalau umat Kristen pentiin. Kalau teman-teman agnostik itu penangkaran buaya. Nah, itu loh kubur enggak mana kebumikan atau dilempar di penangkaran itu pengen yang paling. Silakan de Salpasaribu silakan. Kubur dibakar atau dibuang di laut. Nggak ada lah. Nggak. Benar. Nih, dengar kalimatku. Kalau memang benar, kamu itu benar, kita ambil analogi ya. Kalau kamu nanti mati, ternyata Tuhan itu tidak ada. Ini kan kau tidak memiliki agama, betul kan? Iya, benar. Nah, kalau kau mati nanti, ternyata Tuhan itu ada, kamu rugi nggak? Nggak rugi. Kan? Rugi lah, bodoh. Kan ada penghakiman. Kamu aja yang rugi. Dari mana ada penghakiman? Jujur dia. Dengar ya. Kalau kamu di sini nggak punya agama, kalau kamu mati ternyata Tuhan itu ada, kamu rugi nggak? Enggak. Bukan ada Tuhan, berarti kau masuk neraka lah. Kok nggak rugi kau bilang? Ya Tuhan. Ya kan kita berbicara di luar daripada dunia, setelah dunia ini, setelah mati. Aku nggak apa-apa, terserah kau mau di dunia kau tidak percaya Tuhan. Aku berbicara itu setelah kematian. Setelah kematian. Yakin ada Tuhan. Kamu nggak pernah mati. Itulah, ini pentingnya tadi analogi. Gini loh Iblis, tenangkan dirimu. Ini kita berbicara analogi kan. Begitulah lebih baik. Oke, Master. Kristen Master ya. Kenapa kamu nggak pede sama agamamu? Coba naikkan yang lain. Aku doubling bang. Aku moderator aja bang ya. Bang ini. Bang Kristen. Enggak, aman. Lanjut aja. Nanti habis itu Kang Dito masuk. Lanjut aja dulu. Itu biasa yang ngomong ya. Saya ini muslim yang berserah diri kepada Yesus Kristus. Muslim artinya kan menyerahkan diri.
Jadi saya ini berserah diri kepada Yesus Kristus sebagai itu loh. Oke. Ya nggak usah berserah diri kepada siapa-siapa. Tahu kamu. Jadi kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, itu kepada siapa? Itu kan bukan berserah diri. Iya, iya. Oke. Di situ dia berdoa nggak? Dia itu berbicara kepada Bapaknya. Iya, Bapaknya itu Tuhan nggak? Bapaknya itu Allah, Elohim. Iya. Oke, Allah Bapaknya itu, Elohim itu Tuhan nggak? Dia itu Elohim. Iya, Elohim itu Tuhan nggak? Menurut Tuhan Yesus. itu Yesus dan Allah Bapa itu Elohim. Jadi aku bersyukur kepada Bu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di situ Yesus ngomong Tuhan nggak kepada Elohim? Ya karena dia satu dengan Bapa, kata Yesus kan, aku satu dengan Bapa. Siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa, itu kata Yesus kan. Siapa yang mengatakan Yesus sama Bapa itu adalah satu? Yesus. Di mana tertulis? Ya sebentar saya buka. Ini Ya. gimana sih kamu ini? Kamu nggak percaya apa yang saya katakan, makanya suruh baca ayat lagi. Oke. Mana sih? Memang lucu ya Oten ini ya. Inilah kelakuan ini. Kebanyakan makan kerdus kayak gini lah. Ya, kenapa bro? Kamu kok gitu? Oke, kamu boleh saya tanyakan Quran, boleh nggak? Nih. Ya jawab dulu, nanti boleh. Ya apa yang mau dijawab? Saya kan udah jawab semua pertanyaan kamu. Iya, di mana dikatakan Yesus sama Bapa itu satu? Ya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu katanya. Saya lupa ayatnya di mana, tapi ada itu loh. Ya di mana tertulis? Terus kalau ada kamu mengakui? Kita bedah, apakah betul Bapa sama Yesus itu satu? Satu apa sekarang? Satu hakikat. Di mana terletak Yesus dan Bapa itu adalah satu hakikat? Enggak, pertanyaannya terus menyebar, tak kemana-mana. Ya di mana tertulis? Oke, saya tunjukkan aja di Alkitab ya, siap itu ya udah, berarti selesai kan kalau saya tunjukkan ayatnya kan? Ya tunjukkan. Kalau bedah kamu bukan sarjana apa kan? Bukan sarjana apa namanya tuh? Udah silakan, jangan curhat. Bang Pasaribu, kenapa nggak kamu taruh dalil di belakang itu, nama kamu itu? Kan betul-betul curhat kan Otennya kan? Pasaribu Dalil kan mantap namanya bang. Udah jangan curhat bro, di mana bro tertulis bro? Yesus dan Bapa adalah satu hakikat. Ya sebentar ya, saya ambil dulu. Kan harus 2 handphone. Ya sebentar ya. Hebat kali Yesus ya. Aku tidak dapat berbuat. Oke. Di mana tertulis? Di kitab. Aduh. Coba bacakan bro, di mana tertulis bro, dan bacakan isinya bro. Sebentar, aku lagi ngambil handphone. Sebentar, aku ambilkan ya. Kalau ada, kamu saya baptis hari ini ya. Oke, setuju? Silakan. Bacakan datanya, biar kita dengar sama-sama. Kalau kita mati lalu kita tidak punya anak, salah satu yang menjadi jalan itu waladun solihun yad'ulahu, anak yang soleh. Kalau kita menikah, kita punya anak kan harus menikah, logiknya kan begitu kan, punya anak menikah. Maksudnya di dalam Islam tidak ada anak angkat ya, anak biologis, anak menikah punya anak. Nah jadi yang menghambat pernikahan harus segera paman rogiba an sunati falaysa minni, punya anak. Setelah anak punya, kita didik anak itu jadi soleh, lalu mereka soleh, lalu mereka mendoakan kita. Saat kita mati, mereka mendoakan kita. Benefitnya ada. Urusannya dengan mati.
Jadi bukan lagi dengan standar-standar yang ada depan kita. Mungkin karena kita banyak nonton sinetron atau drama Korea, drakor atau wah ini wanitanya harus begini, harus wah nggak bisa. Bukan nggak bisa standarnya. Konsekuensinya nanti kita ada kesempatan nikah udah usia sekian puluh tahun, kesempatan. Mungkin salah satu asumsi saya kabur dia masalah kawin. Dasar. Gitu, Masya Allah luar biasa. Jadi beliau dibimbing oleh Akhi Blender, jadi mu'allaf itu orang mu'allafatu qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya, orang lunak hatinya. Mu'allafatu qulubuhum, dilunakkan hatinya. Ternyata jadi Islam, namanya jadi rahmat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius itu muridnya Yesus, Matius pemungut cukai. Markus bukan muridnya Yesus, Lukas bukan muridnya Yesus. Yohanes juga debatable, siapa yang nulis buku Yohanes? Ada yang mengatakan ini adalah Yohanes anaknya Zebedeus. Tapi baca Yohanes pasal 21 ya, 21. Ternyata bukan juga muridnya, nggak jelas. Matius, nama Matius. Tapi Yesus itu Matius, us itu kita bisa lihat itu bukanlah bahasa Ibrani. Bukan bahasa ibunya Yesus, bukan. Ini bahasa Yunani. Dari Yunani lah Kristen itu berasal. Antioquia, bukan dari Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 11. Jadi teman-teman Kristen, kalau di kepalanya mereka, kalau teman-teman sekalian Kristen, di kepala kalian ini masih berpikiran kalau kalian ini berkiblat pada Yerusalem, berkiblat kepada anak Maria, percaya pada saya tidak sama sekali. Pertama kali disebut Kristen di Antioquia, Yunani. Ajaran Kristen didevelop di Nisea, Yunani. Kata di bawah pimpinan siapa? Konstantinopel, Konstantin, Yunani. Pagan. Dan Yesus hanya menjadi nama Yesus dimasukkan sebagai label. Yesus label. Siapa Yesus? Utusan Allah. Siapa Nabi Muhammad? Utusan Allah. Sama. Yesus utusan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Sama-sama beliau utusan. Yang membedakan adalah skopnya. Yesus hanya untuk Bani Israel, Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Ismail untuk Bani Jurhum, Nabi Muhammad untuk kullu bani, seluruh bani. Seluruh bani. Jadi utusan Bani Israel hari ini itu adalah Nabi Muhammad, bukan Yesus. Bukan Musa. Utusan Bani Israel hari ini adalah Nabi Muhammad SAW. Jangan salahkan Bani Israel utusan Nabi Musa. Enggak, itu dulu ketika ada zaman Nabi Musa. Kalau setelah zaman Nabi Muhammad, utusan Bani Israel itu adalah Nabi Muhammad. Makanya dulu Nabi Muhammad setelah dakwah itu kan, yang Futuh Makkah itu jumlahnya dalam Sahih Muslim itu 10.000 pasukan. Itu banyak orang Yahudi masuk. Abdullah bin Salam yang pertama masuk dari Yahudi, masuk Islam. Bagaimana orang Yahudi tahu kok, mengenal kok Nabi Muhammad. Datanglah Muhammad kecil ke untuk berdagang. Untuk berdagang kan. Lalu kata Nabi Bukhaira, kata pendeta Bukhaira, seorang Yahudi, jangan kau teruskan ke sana. Aku melihat kenabian dari anak itu banyak, mulai dari struktur badan, mulai dari awan, mulai dari semua, dari wajah, dari semua hal. Dia walladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jangan kau teruskan. Kalau kau teruskan ke sana, mereka akan membunuhnya. Jangan kau teruskan. Maka tidak diteruskan perjalanannya balik lagi Nabi Muhammad. Setelah mendapatkan wahyu, malaikat Jibril datang ke Siti Aisyah, istriku. Dia ceritakan apa yang terjadi di Gua Hiro. Apa kata Siti Aisyah? Ini pelajaran juga buat kita para suami. Kata Siti Aisyah, responnya, engkau ini orang yang tidak pernah berdusta. Ini istrinya, langsung. Kang Chan gimana respon istrinya? Si Abi mah riwayat. Nggak, ceritanya. Engkau tidak pernah berdusta. Engkau berbuat baik kepada tetangga. Engkau menanggung. Itu kalau Anda baca di dalam buku sejarah Nabawiyah, Syekh Syafur Rahman Al-Mubarakfuri, begitu. Engkau ini orang yang senang menanggung beban tetangga. Nabi Muhammad sudah dikenal begitu. Nah, tidak akan dusta. Dibawalah Nabi Muhammad itu ke seorang dari Nasrani. Disebutkan Nasrani bukan Kristen. Yang suka menuliskan Injil. Injil memang tercecer, Injil itu. Nah, namanya siapa? Warokoh bin Nawfal. Datang ke sana. Apa kata Warokoh bin Nawfal? Yang datang kepada kamu adalah namus.
Dialah yang datang kepada Musa. Jadi Musa juga mendatang. Namus itu kalau dalam bahasa Yunani artinya hukum. Yang datang memberikan hukum. Siapa dia? Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Musa, malaikat Jibril datang kepada Nabi Yesus. Dalam Bible juga samakan. Ketika Musa ada di semak belukar, dipanggil malaikat dulu kan? Malaikat dulu. Jibril memanggil Musa. Ketika datang ke Maria Lukas 2, Jibril ada. Jibril malaikat bolak-balik kepada Yesus. Datang Jibril tuh. Semua para nabi itu begitu, malaikat Jibril. Termasuk Nabi Muhammad datang malaikat Jibril. Senantiasa membersamai nabi-nabi Allah, malaikat-malaikat itu. Inna auhayna ilaika. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagai mana kami mewahyukan kepada Nabi Nuh, wan nabiyina min ba'dihi, dan nabi-nabi setelahnya. Oh iya, Siti Khadijah, istrinya itu Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, datang ke Warqah. Ini adalah namus. Seandainya, kata Warqah bin Nawfal, seandainya aku masih hidup dan kaummu mengusir kamu. Jadi ternyata begitu, diusir oleh kaumnya sendiri. Kaummu, seperti yang Yesus katakan, tidak ada apa ya, nabi kecuali diusir oleh kaumnya, kata Yesus. Lupa saya teksnya. Itu kata Yesus. Loh, nabi kaget. Aku diusir oleh kaumku. Dia orang punya terpandang, nabi ini dikasih gelar Al-Amin. Ketika batu yang pondasi itu, yang awalan itu Ka'bah itu, dia diberikan mandat untuk dia sendiri yang membawakan, tapi beliau berbuat adil, ambil semacam kain, semua bani-bani suruh masukkan gitu, saking adilnya. Orang yang terpandang nabi itu. Loh, bagaimana bisa nabi diusir? Ternyata Warqah bin Nawfal benar. Emang nubuatannya itulah akan diusir. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal benar. Nabi Muhammad ternyata terusir kan dari Makkah, hijrah nanti Madinah, diusir saudara-teman. Seriusan, Nabi Muhammad tuh kata malaikat Jibril ketika di Taif kalau tidak salah, seandainya dilempari gitu, perintahkan aku untuk mengazab atau apa ya, akan dibalikan gunung itu kepada kota itu, kata Taif kalau tidak salah ya. Tidak, kata Nabi. Mereka ini orang-orang yang belum tahu saja. Lihat mindset Nabi, mental Nabi. Masya Allah, luar biasa. Itu Nabi SAW. Luar biasa. Paling itu dulu ya. Udah 2 jam setengah saya di sini. 1 jam setengah. Kita banyak pelajaran saya kira dengan Quran. Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu dia menjadi syafaat pada hari kiamat kepada para pembacanya. Terus kita harus terus membaca Al-Quran. Kita dididik oleh Quran, oleh suratul Maryam tadi, bagaimana menjadi wanita yang tegar seperti Sayyidati Maryam. Innallaha astafaki, Allah telah memilihmu. Nah, wanita yang dipilih Allah itu wanita yang tegar. Wa tahharaki, disucikan. Dia berterus terang, tak ada yang pernah menyentuhku. Walam yamsasni bashar, tak ada seorang pun yang pernah menyentuhku, tak ada. Ketika dia diperintahkan untuk menggoyang-goyangkan pohon palem, pohon kurma, dia goyang-goyangkan. Allah nanti yang berikan hasilnya. Itu pelajaran buat kita muslimah sebagai bekal hidup kita. Itu aja dulu paling, host, dilanjut dulu. Siap. Aku udah share. Standby aja ya. Nggak berani naik. Siap. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Ya, izinkan ya saya menambahkan sedikit. Ya, jadi betul sekali saudaraku ya, apa yang disampaikan oleh saudara kita Kang Chan. Saya adalah orang pertama yang bersaksi apa yang dikatakan oleh saudara kita Kang Chan itu semua benar. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Izin sedikit saya menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wahai seluruh umat manusia, bersaksilah engkau bahwa tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah, maka aku akan jaminkan kalian surga. Dan bersaksilah engkau bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi dan rasul, dan dia menjadi utusanku dan menjadi penutupnya para nabi dan menjadi penghulunya para nabi dan menjadi akhir zaman. Ikutilah ajarannya, maka aku akan selamatkan bagi manusia yang mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan, apakah sama Yesus dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah sama-sama sebagai nabi, seorang utusan. Nah, perbedaannya itu adalah Yesus ini hanya diutus kepada kaum Bani Israel saja, yaitu hanya diutus kepada satu kaum. Ya, diutus hanya kepada satu kaum saja, yaitu kepada orang-orang Yahudi. Nah, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW, beliau ini adalah seorang nabi, seorang rasul yang menerima wahyu, yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Jadi diutus kepada seluruh bangsa, yaitu seluruh umat manusia. Jadi ajaran manakah yang harus kita ikuti? Tentu ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan ajarannya Yesus lagi. Jadi ajarannya Yesus ini, saudaraku, itu hanya berlaku di zaman dulu, yang mana untuk manusia-manusia di zaman dulu. Nah, setelah tidak adanya lagi Yesus di permukaan bumi ini, dilanjutkan lagi pengajarannya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, manusia yang hidup di zaman sekarang ini, saudaraku, secara keseluruhan yang ada di seluruh permukaan bumi ini adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa masih ada umat manusia itu yang menyimpang dari ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah karena banyak sekali manusia ini yang sudah disesatkan oleh iblis. Itu dalilnya di surah An-Nisa. Dan juga kalau di dalam ajaran Yesus, itu Yesus sudah menyampaikan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu, sehingga kalian mengikuti kemauan-kemauan iblis. Itu sudah disampaikan oleh Yesus, tapi itu sudah selesai, hanya diajarkan kepada kaum Bani Israel. Nah, yang harus kita ikuti di zaman sekarang ini adalah ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ini digelar sebagai rahmatan lil alamin, sebagai Amirul Mukminin, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi dan rasul yang memberikan kabar gembira. Nah, jadi kabar gembira ini apa yang dibawa oleh baginda Nabi? Yaitu kehidupan akhirat. Nah, kehidupan akhirat ini, saudaraku, kita berbicara tentang kehidupan surga. Nah, di kehidupan akhirat ini ada dua, yaitu surga dan neraka. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi berfirman itu artinya perkataan Allah. Jadi firman itu artinya adalah perkataannya Allah. Jadi kalau firman itu perkataan Tuhan, Tuhan ini Allah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, karena Tuhan itu harus maha kuasa, harus maha pencipta, harus maha suci. Ya, jadi tidak boleh menggugurkan kemahasucian Tuhan. Ya, kalau ada Tuhan yang tidak bisa menciptakan segala sesuatu, itu bukan Tuhan, saudaraku. Ya, itu adalah fitnahan-fitnahan yang mana manusia ini menjadikan sesuatu itu dijadikan Tuhan. Nah, kemudian
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyampaikan setegas-tegasnya di dalam kitab suci, sesungguhnya seluruh umat manusia itu akan mengalami 2 kali kehidupan dan 1 kali kematian. Apa maksudnya? Manusia itu ketika hidup di permukaan bumi ini, saudaraku, tidak ada yang hidup kekal. Sedangkan umur kita saja 70 tahun, 100 tahun, itu jomponya kita ini sudah minta ampun tuanya. Bahkan kita sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Bahkan rambut kita ini sudah beruban, putih semua. Nah, kemudian seluruh umat manusia ini yang ada di permukaan bumi, kata Allah, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, untuk itu, apa kata Allah? Wahai seluruh umat manusia, janganlah engkau mati tidak membawa iman. Janganlah engkau mati tidak beragama Islam. Bila mana manusia itu mati tidak memeluk Islam atau tidak membawa iman, maka mereka dikatakan mati kafir. Kenapa manusia ini harus mati dalam keadaan Islam? Mau tahu apa jawabannya? Agar bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzah, yaitu di alam kubur. Supaya ketika manusia ini ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, itu dijawab, itu ditanyakan oleh malaikat di alam kubur. Kalau Islam, selama dia Islam, dia pasti kalau ditanya oleh malaikat setelah ajal kematian menjemputnya, kemudian dia berada di alam barzah, yaitu di alam kubur, malaikat pasti bertanya, siapa Tuhanmu? Allah. Kemudian siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Apa kitabmu? Kitab suci Al-Quran. Lalu malaikat ini menjawab, selamat. Wahai ruh, tenanglah engkau akan menjadi penghuni surga. Nah, sekarang ada Oten nih yang ditanya, siapa Tuhanmu? Oten pasti menjawab, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, katanya. Itu ditempeleng sama malaikat di alam kubur kalau menjawabnya seperti itu. Lalu siapa nabimu? Paulus, katanya. Kalau enggak, Luga Tambunan. Lalu apa kitabmu? Bible, yang banyak sekali kontradiksi. Karena apa? Manusia yang ditanya oleh malaikat di alam kubur itu tidak bisa berbohong. Dia harus mengatakan yang sejujur-jujurnya. Dan tidak ada satupun manusia yang mengatakan kepada malaikat di alam kubur, yang mengatakan siapa Tuhanmu, Yesus, tidak ada. Tidak ada, saudaraku. Karena satu-satunya Tuhan itu hanyalah Allah yang diakui oleh malaikat. Nah, ketika manusia itu ditanya oleh malaikat dan tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tidak benar, maka mereka akan dijadikan penghuni neraka selama-lamanya. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus memeluk Islam. Inilah ajaran yang telah disempurnakan oleh sang nabi, yaitu nabi yang terakhir. Nah, kalau ada nabi setelah baginda Nabi Muhammad SAW, kita wajib tidak percaya. Kita wajib mengatakan itu nabi palsu. Kita wajib mengatakan itu adalah nabi yang mengaku-ngaku saja, yang tidak ada saksinya. Nah, berbeda dengan nabi-nabi kita yang lain. Nabi-nabi kita yang lain memang dia diangkat. Siapa yang mengangkat? Allah sebagai Tuhan sang pencipta langit dan bumi, bahwa inilah nabiku, inilah utusanku, kata Allah. Nah, kemudian yang kita harus ketahui bersama itu adalah yang mana yang sering dipitnahkan ya kepada Yesus, bahwa Yesus ini mengaku dirinya adalah sebagai utusan, ya, dan dia juga sebagai manusia yang datang ke permukaan bumi melalui proses kelahiran. Jadi bukan Tuhan yang turun ke permukaan bumi, ya, dan bukan juga Yesus yang mana yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan minta disembah, itu juga tidak ada dalilnya.
ya, itu adalah fitnahan-fitnahan terhadap Yesus, yang mana data-data, ayat-ayat dan dalil dan juga yang sudah dipleset-plesetkan oleh LAI, bagaimana caranya supaya Yesus ini dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Nah, apa tujuannya? Tujuannya untuk menyesatkan manusia ini agar tidak mendapatkan keselamatan di sorga. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa umat manusia ini harus disesatkan? Kenapa tidak diberikan petunjuk kepada mereka? Kenapa tidak dijelaskan yang sesungguhnya? Katakan yang sesungguhnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu hanyalah sebagai manusia. Dan juga Yesus mengajarkan, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu hanya berlaku kepada kaum Bani Israel saja. Nah, kita yang hidup di zaman sekarang ini adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak harus lagi kita mengikuti ajaran-ajaran yang terdahulu. Kenapa? Ajaran terdahulu itu adalah untuk nabi-nabi yang terdahulu, yang sudah lama sekali tidak ada lagi di permukaan bumi. Itulah kenapa kitab suci Al-Quran ini diturunkan terakhir. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan dari langit, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kitab suci Al-Quran ini seluruhnya menjelaskan fakta yang sudah pernah terjadi di masa lalu, itu dikonfirmasikan oleh Al-Quran agar diketahui oleh manusia yang hidup di zaman sekarang. Nah, itu saudaraku. Dan kitab suci Al-Quran ini seluruhnya adalah firman-Nya Allah. Seluruh perkataannya Allah, tidak ada perkataan makhluk dan tidak ada perkataan manusia, tidak ada perkataan malaikat, tidak ada perkataan iblis, tidak ada. Akan tetapi Allah yang berkata-kata, yang menjelaskan ulang melalui kitab. Nah, kemudian ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di kekristenan. Kalau memang Allah itu ada, kenapa Allah itu tidak bisa terlihat? Kenapa dia tidak mengenalkan diri kepada makhluknya, yaitu manusia? Jadi jawabannya adalah, ingat saudaraku, ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhannya, yaitu Allah, apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Nabi Musa pingsan. Apalagi kita ingin melihat Allah.
Saya pribadi pun mau banyak ngomong ngeri-ngeri sedap bang. Takutnya ke ban kan. Assalamualaikum. Oh, datang kursi bang, jadi pakai tumbuhan apa ini? Tumbuhan apa? Cabe. Pakai ini di kursi. Oke, mantap bang, mantap, masya Allah. Perjuangan abang ini memangnya luar biasa. Nanti semoga Allah gantikan nanti bang ya. Allah berikan pahala yang sebaik-baiknya. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Bang Nathan ini adalah saudara mu'alaf kita. Dia berjuang di tengah-tengah mayoritas ya untuk memakmurkan masjid yang ada di tempat itu. Beliau ini juga lah yang dulu pernah kita naikkan ke Komal ya dengan Bapak melalui rekening api sumut untuk perbaikan mimbar atau membeli mimbar ya khotib Jumat dan juga perlengkapan yang lain di masjidnya teman-teman. Beliau ini Bang Nathan ini beliau seorang mu'alaf juga teman-teman. Bantu tap-tap layarnya, love orange-nya teman-teman, biar Komal kita semakin kuat teman-teman ya. Iwan Villa. Nampak bang. Nampak bang. Aku nampak abangku, nampak, masya Allah. Nah itu. Gimana Bunda Rahma? Ya, katanya kan tadi 5 menit. Udah 5 menit ya? Beliau ke mobil dulu karena lagi di jalan. Udah aku bagi linknya. Tinggal telepon Ustadz Alif ini. Bang Faruk, ada nggak akun satu lagi Bang Faruk? Biar jangan pakai ini abang ngomongnya gitu. Gak ada ya? Oke lah. HP yang ini satu akun. HP ini satu akun. Yang akun Tolha bang? Inilah dia Tolha. Oh. Aku nggak nampak bang komentar wajah aku kan kamera balik nih bang. Jadi HP tertutup sebelah sana bang. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kami di sini 3 duduk ini nengokin HP aja bang, nengokin kamera belakang gitu aja. Pakai kamera belakang ya, karena mereka Bang Faruk. Nggak bisa. Oh, nggak coba layar depan ya? bisa nggak? Coba ganti. Kalau layar depan nggak muat semua kayaknya. Nggak tahu bang, coba dulu ya bang. Coba bang. Alhamdulillah udah. Bang Zuma udah nyampe ini. Bang Nathan, masya Allah. Allah mudahkan semuanya teman-teman ya, masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, maaf. Saya lagi di luar soalnya ini. Bunda Rahman nelpon. Ada yang mau syahadat katanya, masya Allah luar biasa. Mana ini oleh kamera depan ini? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran bang, Bang Zuma. Syukur. Oke. Mungkin kalau semua mau dulu sama caranya. Pakai ini dengar nggak suara kami nih bang? Dengar. Yang mau syahadat yang mana? Coba kali bang. Oh, satu keluarga. Betul ya bang? Iya bang, iya. Oh, ayah, ibu, anak juga ada berarti ya? Iya betul bang. Alhamdulillah. Ini dengan tempatnya baru datang lagi yang kemarin. Suara saya kedengaran? Dengar Bang Zuma, dengar. Dengaran Gurunda, cuma agak kecil gitu Gurunda. Iya, sorry. Ini yang mau syahadat ini di mana? Di Nias? Di Medan? Di mana Bang Faruk? Tempatnya yang bersyahadat? Bang Faruk ngelek. Di Tanjung Meraih bang. Di Tanjung Meraih. Tanah Karo bang.
Nakaro. Oh, iya, Masya Allah. Oh, iya, saya ingat. Ingat sama aku bang. Iya, ingat. Masya Allah. Siap. Alhamdulillah. Kalau bisa satu kampung syahadat semuanya ya. Kalau bisa satu kampung. Amin. Subhanallah. Nggak direm-rem bang. Nggak kita sendiri sih bang. Yang namanya hidayah jangan direm. Kalau memang Anda yang mau dapat hidayah ya silakan aja, jangan direm. Atau ini satu keluarga dapat hidayah bukan karena dipaksa kan ya? Nah, itulah. Masalah ini ini jadi saksi bahwa Islam semakin digandrungi di luar negeri, juga orang berbondong-bondong masuk Islam, Masya Allah. Yang penting yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Kita menyampaikan Islam itu tujuannya edukasi. Kita diskusi, berdebat lintas agama untuk kemudian edukasi, memberikan penjelasan dan tujuan untuk membangun persaudaraan ya, agar kita paham agama yang benar itu seperti apa, kan gitu tujuannya. Bukan saling menghina, bukan saling menghujat satu sama lain, tapi untuk membuka cakrawala berpikir anak bangsa, mana sih agama yang benar itu yang mana sebenarnya. Karena dua agama ini masing-masing mengklaim agama yang paling benar, imannya yang paling benar, dan ternyata untuk menakar mana agama yang benar, mana iman yang benar, ya filternya adalah akal, bukan yang lain, bukan dompet, bukan pangkat, bukan harta, bukan, tapi akal. Oke, kita nunggu siapa lagi teman-teman sekalian? Oh iya, yang ingin mendoakan beliau, betul. Dia udah ku telepon beliau nih. Belum di ini. Pak D ini udah mau masuk Pak D. Dari Faruk kemarin sudah ketemu dengan Bang Jibril. Ketemu ya? Sudah Bang. Iya, aku sampaikan salamku aja, karena beliau pasti sibuk, Dina Faruk sibuk, saya pun juga sibuk. Nanti kembali ke Medan nanti sebelum puasa. Obor kita. Amin. Obor kita di Medan. Kita tuh termasuk aku nggak Bang Zuma? Termasuk siapapun. Ini kalau boleh tahu, yang melatar belakangi satu keluarga ini mau masuk Islam itu apa? Abang Juma ngomong sama yang mau mualaf Aceh atau sama gimana Bang Juma? Boleh kalau suara saya kedengaran jelas. Saya hanya ingin tahu apa yang menyebabkan satu keluarga ini ingin masuk Islam gitu. Pasti semua orang penasaran. Karena Allah. Kata beliau Bang, kemohon sendiri karena Allah. Mungkin Islam ini agamanya rahmatan alamin Bang. Iya. Memang mereka ini pernah aktif di gereja. Dulu aktif di gereja. Bilang aja yang kuat. Gereja apa namanya? Dulu gerejanya gereja GPKP Bang. Oh gitu. Ya. Sebelumnya mungkin gereja GPKP itu kepanjangannya Gereja Batak Karo Protestan Bang. Oh, Protestan. Oke, kita hargai. Terus sebelumnya pernah nggak mendengarkan debat-debat lintas agama, khususnya Dinda Faruk? Di akun media sosial lintas debat agama pernah ada nggak? Lihat dengar juga. Kalau enggak, kalau pernah gitu aja. Nggak pernah Bang.
Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi paling tidak sudah pernah kontak sama Bang Nathan sebelumnya ya? Membahas Islam. Udah. Makanya saya tadi sebelum naik ke room kan saya tanya tadi sama yang mau sada tadi bahwa gini kejelasan seperti ini. Jadi dia paham Bang gitu. Alasannya seperti apa dia masuk Islam, jadi dia ngerti Bang gitu. Ya, jadi gini Bang Bang Nathan ini salah satu pejuang kita yang ada di Tanah Karo, Bangku. Jadi saya sama Bang Nathan itu sering juga komunikasi melalui Wawa mengenai tentang program-program bagaimana Muslim yang minoritas di situ ya di tempat itu bisa diterima, gitu loh. Bahkan ketika ada kendala dalam bentuk apapun, Bang Nathan itu insya Allah sering koordinasi sama kita, Api Sumut Abangku. Dan kita dari pihak Api Sumut tidak ya tutup mata ya, atau tidak pernah untuk tidak sungkan untuk memberi kemudahan dan memberi pertolongan buat Bang Nathan dan saudara Muslim kita yang ada di tengah-tengah mayoritas Kristen di sana, Bang. Tapi ini ku tengok Bang Nathan ini jaringannya udah bagus. Bang. Ini pakai wifi Bang, ini di kampung orang Bang. Iya. Oke. Gimana? Ini di kampung orang Bang. Tunggu dulu biar aku jelaskan dulu Bang. Dari kampungku kemari sekitar 1 jam naik kereta Bang, naik motor. Jadi aku dari kampung kemari karena ada info kontak bahwa ada yang mau sada. Jadi saya dari kampung saya kemari Bang. Nama kampungnya Desa Tanjung Merahi Bang. Jadi terus pun di sini nggak ada jaringan. Jadi ada cuman jual paket wifi. Jadi saya beli tadi paket wifi. Baru saya aktifkan live ini, makanya bisa Bang gitu. Oh iya, syukur alhamdulillah. Ya mungkin gini juga Bang Zuma sembari nunggu Ustadz Alif kan untuk doa nanti sama Pak Desugi. Ya karena bentar bang. Gimana? Bang Faruk. Ya. Ini anaknya kan yang kecil, yang anaknya yang mau mualaf tadi, ibunya kan anaknya mau menyusui. Jadi sebentar gue geser dulu mamanya Bang ya. Iya. Ya nanti setelah itu mungkin bisa langsung ditiadakan aja Bang Zuma ya. Kita tunggu Ustaz Putra Adil ya. Nggak jelas kameranya. Dia ruang kan apa sih situ? Nah, ya, barakallah. Mana Pak D katanya udah mau masuk, udah kukirim mau masuk. Kukirimnya. Ini saya lagi di lokasi syuting teman-teman sekalian. Saya lagi di gambar. Atau prosesi aja Gurunda ya sambil menunggu tapi lagi menyusui ya. Oke. Iya jangan. Mana tahu begitu besar. Ibunya aja. Berbahagialah wanita yang telah menyusui engkau. Mudah-mudahan kelak engkau menjadi tokoh bagi umat Islam. Amin. Allah. Amin. Ini banyak ustazah naik. Bang, Ada tanya sama ini Bang. Yang mau mualaf Bang. Bang Juma. Ya boleh. Apa yang menjadi materi yang sering kali dibahas di dalam gereja terkait dengan iman Protestan gini yang kemudian mungkin tidak selaras dengan rasio dengan pikiran gitu. Maksudnya tidak masuk akal. Ada nggak selama Anda menjadi seorang Protestan yang khotbah atau pengajaran itu tidak masuk akal menurut saudara? Selama ini nggak pernah masuk gereja pun sama agama pun nggak pernah masuk lah. Cuman kerja, cuman tahu itulah. Pengen masuk. Dan tidak pernah baca Bible juga? Nggak pernah sama sekali. Cuman kalau masuk Islam itu nggak makan babi lagi.
Iya. Enggak apa-apa lah. Dari dulunya nggak pernah makan babi. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Sudah sunat juga bang ini. Udah. Sudah. Alhamdulillah udah senang bang, nggak perlu lagi kita potong bang, aman berarti bang. Iya aman berarti. Oke. Muka kami jelas ini bang. Jelas. Jelas. Berarti bulan depan ikut puasa lah ya. Masya Allah. Insya Allah. Amin. Puasa pertama. Ustaz Alif dan ini mana beliau? Oh, boleh saya bertanya Bang Zuma, izin satu aja. Boleh. Iya, kenapa tidak memilih Hindu, Buddha, Konghucu? Seperti itulah, yang dimana tidak ada aturan-aturan kan? Kalau Islam ini ketat peraturannya, Bang Nathan. Kewajiban itu ada yang harus ditunaikan. Nah, kenapa mesti memilih Islam? Yang biasa tidak ke gereja, ini jadi diwajibkan 5 kali satu hari menunaikan sholat kepada Allah. Kenapa tidak memilih yang lain begitu? Karena saya lebih nyaman di Islam ini, Bu. Karena kalau mengikuti Islam ini, memeluk agama Islam, dunia itu bukan suatu kesenangan. Iya. Bang Zuma nggak ada yang cium parfumnya bang, nggak ada sampai di sini bang, jadi nggak usah disemprot. Iya bang, di Islam itu kenapa bang? Sebentar lagi menggambar, aku lagi di tempat syuting. Oh, Masya Allah. Ini nggak ada namanya, belum tahu bang, namanya udah tanya bang. Bang Zuma. Namanya? Nama aku Karsia Perdamenta Sembiring Kembaran. Siapa? Karsia Perdamenta. Karsia Perdamenta Sembiring Kembaran. Panjang bang. Nanti mau dikasih namanya. Persatuan Persemesta Perdamaian antara Sembiring dan kayak gitu dah bang. Karsia Perdamaianta Sembiring itu mereka gitulah. Sembiring marga bang. Namanya bagus. Abang ada niat mau ganti nama bang? Saya pikir tadi perdamaian antara Sembiring dengan Tambunan. Bagus namanya. Agak-agak gimana gitu. Ya. Batak Karo dan Batak Toba ya. Perdamaian katanya kan, Masya Allah, luar biasa. Iya. Mendamaikan antara akal. Ada rencana mau ganti nama, Bang Nathan. Rencana. Bang Karsia. Bang Karsia. Enggak Bu. Daftar ini dari orang tua. Enggak mau ganti. Siapa tahu mau ditambah Muhammad Karsia. Iya kan? Enggak, ini udah dari lahir dari orang tua udah apa gantinya, terlalu besar orangnya. Gak apa-apa, yang penting ganti Tuhan lah. Yang penting ganti Tuhan ya. Ya insya Allah. Berarti namanya tetap aja seperti itu. Paling kita nunggu. Kita sendiri. Tapi begini loh abangku. Gini abangku. Gimana bang? Ini mengandai-andai ya. Nah, seandainya tidak diinginkan terjadi sesuatu huru hara. Mohon maaf. Tiba-tiba ada sesuatu yang kemudian meninggal dunia. Karena ada sesuatu kejadian tidak dikenali, lalu diambillah KTP-nya atau identitasnya, lalu dilihat nama itu, orang kan berpikir si Fulan ini Kristen karena namanya nama Kristen gitu. Maka nanti akan dimakamkan secara Kristen karena namanya nama Kristen. Tapi kalau di depannya ada Ahmad atau ada Nur,
atau ada Kok Nur? Hasan. Nur kan bisa. Nur itu dia netral, bisa laki. Islam juga. Yang perempuan itu Nurul. Benar. Nur Habibi kan itu laki-laki. Bang Zuma Bang mana? Bang Zuma kena, makanya tadi saya bilang itu disegerakan aja syahadatnya. Bang Zuma kena. report. Iya, ini gak aku nanti rungkan. Makanya tadi gue bilang disegerakan aja dulu syahadat. Pantas lah aku mental dari tadi. Bang Nathan. Halo Bang Nathan. Abang Nathan. Karena berhubung kita juga menunggu Ustadz ini. Siapa yang nanti mendoakan? Ya syahadat dulu itu. Makanya gue bilang tadi syahadat dulu. Syahadat dulu sebenarnya gampang itu doanya. Tapi istrinya lagi menenenkan anaknya. Sudah saya telepon ini Ustadz semua nih. Itu Bentar ibunya lagi. sudah siap, istrinya udah siap. Oh, udah siap Bunda, udah siap Bunda. Oke, di Bang Zuma coba ganti akun abangku. Diganti akun baru dijambal lagi Bang Zumanya. Kita langsung aja ya Bang Zuma, nggak apa-apa ya Bang? Ya, kita syahadat langsung ya. Nanti didoakan sama Ustadz kita yang datang ya. Oke, siap. Oke, semuanya yang ada di semuanya yang ada di sini, yang ada di Komal, yang ada di bawah di YouTube. Mari kita khusyuk, kemudian tenangkan diri, tenangkan pikiran, bermunajat kepada Allah untuk membimbing saudara kita ini bersyahadat, mempersaksikan dirinya melepaskan kekufuran dan keislaman. Baik, mohon diikuti saya ya Bapak Ibu sekalian. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Bang Zuma kena lagi. Ganti akun dulu sih. Bukan. Tadi saya sudah naik 3 kali mental. Ini jaringan itu Faruk kena. Jaringan itu Bang Faruk. Zuma kena, ganti akun aja itu. Oh alah. Harus ganti akun itu, kalau enggak nanti kena lagi. Bang siapa namanya tadi? Kersia. Iya. Ya, kakak itu namanya siapa, Pak? Kakaknya namanya siapa? Nesya Saifana Prainangin. Nesya. Saifana Pranginangin. Oke, Mesya. Nanti kalau datang Bang Zuma, ketika mengucapkan nanti kalimat syahadat, tangannya dibuat begini. Boleh ya? Begini. Tangan itu kan, tangannya dibuat begini. Sampai nanti selesai syahadat. Tunggu Bang Zuma. Tangan kanannya nanti di atas satu begini. Artinya satu Tuhan. Bang Zumanya mana ya? Jaringan itu nih juga ngeri kali jaringannya, Pak. Yang di bawah tolong tap layar dong, kencangkan tap layarnya, love orange-nya diklik ya, biar kuat ya, sampai selesai nanti proses syahadat dengan doanya. Ayo di tap layarnya dong. Di tap layarnya. Misha. Garcia. Kita moderator. Nama artis kan Bun? Banyak. Mesya. Nanti Kak Mesya nggak mau menambah nama? Nggak. Tetap Mesya. Oke. Tadi yang dikatakan sama Bang Zuma tadi Bang Kesia dengar? Bang Kesia aduh, saya susah ya. Bang Abang dikatakan Bang Zuma soal nama. Itu Nora. Ya. Maksudnya Bang Zuma entah ditambah nama Ahmad. Jadi menunjukkan bahwa Bang Abang tuh dengan kakak sudah sebagai seorang muslim. Kami tidak mengatakan nama itu dihilangkan, tidak. Contoh kayak bapak saya namanya Rukman Parulian Aritonang. Ditambah jadi Muhammad Rukman Aritonang. Gak apa-apa. Menunjukkan bahwa beliau memang sudah seorang muslim. Gak dihilangkan namanya, hanya menambah. Jadi Ahmad.
Ada. Ya maksud aku gini, sembari menunggu Bang Zuma, ya coba kita yang di atas ini meminimalisir dulu perkataan. Karena takutnya nanti ada lagi perkataan di antara kita yang kena perundungan, ke band satu orang lagi rungkat komal. Nah, aku cuma tanya nama kok perundungan. Ya tuh udah ada Bang Zuma. Lanjut. Yuk. Oke, kita mulai lagi. Boleh suara saya kedengaran? Ya, dengar. Kedengaran, lanjut. Oke, baik. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Nah, ya apa itu batu ini berkata, maaf, kotoran onta, ya atau tai onta itu menunjukkan adanya onta, dan bekas tapak kaki menunjukkan pernah ada orang berjalan atau lewat di situ. Jadi oleh karena itu Al-Quran adalah bukti ekstensi atau keberadaan Allah Sang Pencipta dengan cara mengajak manusia memperhatikan makhluk-makhluknya berpikir secara rasio. Sebab jika akal diajak untuk mencari zatnya atau Allah, tentu tidak mampu menjangkaunya. Seperti yang Allah sampaikan dalam firman Al-Quran Al-Jasiyah 34. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman, dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda
kekuasaan Allah itu akli. Kalau nakli itu tergantung perkara yang diimani. Jika perkara ini masih dalam jangkauan panca indera akal, maka dalil keimanan bersifat akli. Tetapi jika di luar jangkauan panca indera, maka ini didasarkan pada dalil akli, tidak masuk akal. Contoh, ada sesuatu yang di kami maha pencipta segala-galanya, kuasa maha tinggi maha suci, tiba-tiba menjadi sesuatu yang tidak kuasa, tidak tinggi, tidak suci, berubah wujud. Itu tidak masuk akal atau tidak ditangkap, tidak bisa ditangkap dengan akli. Itu nakli, di luar nalar panca indera manusia. Ya begitu teman-teman. Ustaz, ini ada cara saya Ustaz. Ini ada cara. Izin Ustaz ya, ini tadi undangan panjenengan tadi sempat itu ke ada acara ini saya. Ini ada acara lagi Ustaz. Doakan kepada orang. Ya minta maaf Ustaz ya semuanya ya. Sama-sama. Mudah-mudahan afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita saling sama ke Bandung Ustaz. Saya punya saudara banyak di Bandung. Oh iya, nanti di Bandung. Allah. Iya, tadi sebenarnya lagi asik-asiknya ya, tiba-tiba ditombak gitu. Iya tadi ya gitulah biasanya ya. Ya adalah. Ya Ustaz, izin terus semuanya saudaraku. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi gimana STK? Atau saya tambahin lagi lah ya, biar panas ya. Tadi hanya bersifatnya menengah tadi. Belum masuk ke perdebatan, hanya mencari persamaan. Bingung saya mau bahas apa, ini terlalu banyak. Udah gitu bahasa-bahasanya apa lagi, jadi bingung. Oke, saya ngambil singkatnya ya. Biar kita masuk dari panas. Tadi saya hanya menyamakan, saya nggak mau ada yang tersinggung. Jadi Anda mengatakan bahwa dogma kalian nggak ada dalam Islam, ada. Kami aja mengenal dogma kami adalah akidah, itu loh. Makanya saya tadi berusaha untuk siap. Tapi sekarang saya membuka awalan baru ya. Nggak, saya coba sedikit aja dulu. Silakan. Berarti perlu Islam ini diajarin bahwa ketika berubah narasi atau terminologi atau pengertian kata atau bahasa itu, mereka merasa bahwa perubahan atau yang berbeda itu seolah-olah nggak benar. Salah satunya mungkin kepada host ini mengerti, saya katakan dogma, langsung diimbangi dengan berkata bahwa di Islam juga ada dogma. Nah, tentu ilmu-ilmu seperti ini yang harus kita bangun. Tapi pada bagian tertentu kelompok-kelompok Islam, termasuk mungkin si pendeta otak nggak waras ini. Ya, suku saya loh, ngamuk ya. Habisnya aku masuk ya. Habisnya aku masuk ya. Iya, silakan Bang Ata. Jangan dulu kebakaran jenggot. Dia selalu beranggapan bahwa kalau ketika disebut dogma, dianggap dogma itu sesuatu yang salah. Nah, itu mewakili seringkali dari teman-teman Islam ini tidak bisa mengimbangi ketika hanya dipahami dari sudut bahasa Arab yang dianggap bahasa Arabnya yang benar. Ketika bahasa lain yang barangkali jarang dia dengar dianggap itu sesuatu yang salah. Tapi nggak apa-apa, mungkin saya juga barangkali bisa persepsinya begitu kalau kita tidak komunikasi. Termasuk kawan kita tadi yang barusan turun, dia banyak banget ngomong apa, saya bingung juga mau mengerti apa itu. Begitu-begitu ya saya nggak ngerti. Yang saya tahu kan bahasa Indonesia, kuala begitu kan saya nggak tahu kan begitu. Nah, sekarang mari kita lebih fokuskan lagi spesifik apa yang kita mau bahas, sehingga kita bisa nanti press sampai kita ketemu di mana sebenarnya kebenaran yang sejati untuk kita temukan, sehingga di dalamnya itu kita komparasi gitu loh. Tahu, oh bahwa sudut pandang Islam begini, dan sudut pandang kekristenan begini, gitu menurut saya. Silakan host, apa yang mau dibawa? Aku sedikit dulu. Silakan Pak Pendeta. Silakan Bang Al. Jadi ya, sebenarnya dogma atau doktrin itu tidak semuanya negatif ya. Sebenarnya dogma doktrin itu bisa baik ya, kalau sesuai dengan isi, sesuai dengan apa yang tertulis. Namun dogma, saya di sini berusaha di tengah-tengah ya, karena saya juga mantan Kristen ya. Saya telah mempelajari 3 kitab, ya, Al-Quran, ya, kitab Islam, Separia atau Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi, dan Perjanjian Baru, kitabnya Kristen. 3 kitab ini ya sangat jelas, sangat vulgar menjelaskan tentang entitas Tuhan, tentang konsep keselamatan, tentang konsep kebenaran,
Tetapi ini ya, nah ini saya katakan, dogma atau doktrin yang pernah saya alami, itu justru tidak tegak lurus, tidak ekivalen, atau bahkan bertabrakan dengan isi Bible. Contoh kasus, di Bible Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Ini sesuai dengan tiga kitab yang saya pelajari ya. Kalau di Islam ya, Laisa kami Seun ya, Tuhan itu tidak sama dengan apapun. Di Seperia juga demikian, Ulang 6:4. Di Perjanjian Baru juga demikian ya. Di Markus 12:9. Tetapi lagi nih ya, doktrin tadi tidak ekivalen. Doktrin tadi malah bengkok. Itu tadi memang bertabrakan menabrak isi Bible. Kumur, suaranya kumur. Sabar. Jelas, Os. Di framing lagi dia, Os. Jelas, Os. Selesai, Os. Jelas Kang Bang. Lanjut. Bang. Tadi kumur katanya. Betul, ya, oke. Jadi, tapi faktanya, ya, Esa yang dikatakan doktrin di Kristen mengatakan kesatuan ini menurut saya benang kusutnya, saudaraku terkasih, STT TikTok ya. Kemudian ada hal-hal lain. Yesus punya Tuhan, Yesus hamba Tuhan, Yesus anak manusia. Tetapi yang disembah Yesus. Padahal Yesus mengajarkan berdoa kepada Tuhan yang benar tadi, kepada Tuhan yang esa tadi, kepada Tuhan yang satu tadi, berdoa dengan Tuhan yang benar. Ya, Yohanes 3, hidup yang kekal itu atau hidup di surga nanti ya, mengenal satu-satunya, bukan dua-duanya, apalagi tiga-tiga ya. Tuhan yang benar, satu-satunya, bukan dua. Dan Yesus Kristus sebagai utusan. Tetapi ya, Kristen menyembah kepada Yesus karena katanya harus melalui Yesus, kalau tidak nggak sampai kepada apa-apa. Ini mereka anut, mereka pahami Yohanes 14:6 tadi. Keliru saya serasa pemahaman doktrin tadi dengan isi Bible bertabrakan. Itu saudaraku terkasih isi di TikTok ya. Jadi saya menjawab sini, saya berusaha netral di sini. Terima kasih. Ya. Oke, saya izinkan saya agak bisa kedengaran suara saya Bang ya? Tumben si pendeta otak waras ini waras sekarang. Tumben dia. Memang waras dia Bang. Kalau nggak waras nggak masuk Islam dia. Saya menyambungkan saja dengan Bang Otak Waras. Jadi gini, Trinitas dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kan dogma Kristen. Tuhan itu satu, tapi tiga pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ini kontradiksi dengan Bible itu sendiri yang dimaksud dari Bang Al tadi. Di dalam Markus 12 ayat 29 Yesus berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu esa." Dan ini menekankan bahwa kesatuan Tuhan satu, Tuhan itu esa, bukan tiga pribadi. Lalu 1 Korintus 8:6, bagi kita adalah Bapa dari yang segala sesuatunya, untuk kita, untuk dia, dan satu Tuhan Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dan kita olehnya. Dan ini menunjukkan Yesus sebagai perantara, bukan setara atau bagian dari Tuhan secara esensi. Jadi intinya banyak ayat Bible yang menekankan keesaan Tuhan tapi bertentangan dengan konsep Trinitas yang kemudian dikembangkan di Konsili Nisea 325 Masehi. Itu loh Bang. Lalu contoh lagi seperti Yesus adalah anak Tuhan ya. Yesus adalah anak Tuhan. Di dogma Kristen, Yesus adalah anak Allah, dari bagian dari esensi dari ilahi. Nah, kontradiksi di dalam Bible, dalam Yohanes 14:28, Yesus berkata, "Bapa, Engkau lebih besar daripada aku." Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Yesus tidak setara dengan Bapa. Bertentangan dengan doktrin kesetaraan dalam Trinitas. Ya. Lalu di Markus 10:18, "Mengapa engkau menyebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah saja." Ini menunjukkan Yesus mengakui Allah lah satu-satunya yang mutlak baik, bukan dirinya. Ya. Lalu tentang penyaliban, doktrin tentang penyaliban sebagai penebusan dosa manusia. Dalam dogma Kristen, Yesus mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa umat manusia. Dan ini kontradiksi di dalam Bible. Yohanes 10:18, Yesus berkata, "Tidak ada yang mengambil nyawaku daripadaku, tetapi aku memberikannya dengan sukarela." Tidak ada penekanan pada dosa orang lain yang ditanggung oleh Yesus. Lalu di Roma 6:23,
upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Fokusnya keselamatan melalui hidup dan iman, bukan kematian. Yesus menanggung dosa sebagai manusia. Makanya Al-Quran menegaskan Yesus tidak mati disalib secara nyata. Ya, jadi dogma penebusan dosa melalui penyaliban tidak sesuai fakta, sejarah, dan banyak ayat-ayat Bible itu sendiri. Nah, yang keempat, dosa waris. Ini dogma dosa Kristen. Katanya semua manusia mewarisi dosa Adam, kontradiksi dengan di Hezkiel 18:20. Orang-orang yang berdosa dialah yang akan mati, anak akan menanggung kesalahan orang tua, dan orang tua tidak akan menanggung kesalahan anak. Ini menegaskan apa? Setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri, bertentangan dengan konsep dosa waris. Lalu di Roma 5 ayat 12, di Roma 15 mengatakan beda. Ya, dia bilang dogma klasik nih menggunakan ayat ini mendukung dosa waris. Tapi sebenarnya ayat ini berbicara tentang kematian masuk ke dunia karena dosa Adam, bukan literal menanggung dosa Adam sebenarnya kalau dalam teks original teksnya. Jadi Maria sebagai bunda Tuhan itu dogma, ya, Theotokos, ya, dogma Kristen Katolik, ya. Jadi kontradiksi dengan Bible. Di Lukas 1 ayat 43, Elizabeth berkata, dan bagaimana aku dikaruniai bahwa ibu Tuhanku datang kepadaku. Dalam bahasa aslinya Maria itu disebut ibu Yesus, bukan secara literal ibu Allah. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan Maria sebagai bunda Tuhan yang setara dengan Allah. Nah itu Bang, itu salah satu dogma-dogma yang saya jabarkan adalah berkontradiksi dalam Bible itu sendiri. Itu yang kenapa kami selalu menyalahkan dari dogma-dogma kalian. Terima kasih. Oke. Kalau bisa saya coba bahas dulu satu persatu ya. Iya, silakan. Pertama, dogma. Tentu kalau saya katakan dogma Islam juga bertentangan dengan kebenaran, kalian pasti sakit hati. Karena kenapa? Dongengnya adalah Allah ada, tapi dia tidak jelas di mana. Ini referensi saya. Apakah Allah kalian bisa berbicara? Tidak. Apakah Allah kalian bisa hadir? Tidak. Apakah Allah kalian ada di sorga? Tidak. Apakah Allah kalian bisa di mana? Tidak. Lalu Allah kalian ini di mana? Dia maha besar, dia maha kuasa. Nah, maha kuasa, maha besar. Masa dia maha besar, maha kuasa nggak bisa menunjukkan dirinya dalam sisi-sisi yang seperti apapun? Islam nggak bisa menjelaskan ini. Nah, tentu kalau dalam perspektif nalar logika manusia, masa ia maha besar tapi tidak bisa berbuat apa-apa? Justru ayat yang di Alkitab kami bahwa katakan tidak bisa berbuat apa-apa, Allahnya Islam itu yang nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Maha besar tapi tidak bisa, di surga nggak bisa. Lalu ditanya, di mana dong Allahmu? Dia di ars. Di ars itu di mana? Di atas air. Loh, di atas airnya di mananya? Di atas airnya nggak jelas. Nah, artinya dogma seperti ini, apalagi yang disebut kaismili itu membuat Islam buta dalam memahami bagaimana Allah yang sejati itu ada. Bagaimana Allah yang ada itu betul nyata. Bagaimana Allah yang nyata itu hadir. Bagaimana Allah yang hadir itu berbicara. Bagaimana Allah yang berbicara itu memberikan narasi. Bagaimana Allah yang memberi narasi itu untuk dipahami oleh manusia dalam konteks Allah berkuasa untuk manusia umatnya, untuk manusia ciptaannya. Nah, dalam hal ini dogma Islam udah pakem begitu. Kalau ditanya, gimana Allahmu? Nggak jelas. Nah, saya masuk kepada yang disinggung tadi, Markus pasal 12 ayat 29. Ketika dikatakan di sana Esa, ya, maka Esa Islam pun beda dogmanya dengan Esa Kristen. Pasti itu. Karena kalau kita nanti kejar, Esa kamu apa? Satu. Satu dalam apa? Ya satu. Seperti apa satu? Ya nggak tahu. Lalu satunya itu apa? Kan begitu. Nah ini sebenarnya Islam dia bisa menjelaskan. Nah kalau kami, satunya kami, saya mau jelaskan. Di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya Allah. Ini satu. Jelas. Nah baru kedua, Allah yang satu ini, di dalam ayat kedua, dia roh Allah melayang-layang. Dalam bahasa original dikatakan dia menggoncangkan, dia membuat, dia menciptakan.
Jadi kalau Hawking bilang di dalam black hole-nya, dia memecahkan sesuatu sehingga muncullah benda-benda kosmos yang disebut yang lainnya itu. Itu Kejadian pasal 2. Lalu yang ketiga, dia bernarasi, dia berfirman, dia ciptakan sebuah perbedaan dari kata-kata itu, apa yang disebut terang dan apa yang disebut gelap. Jadi jelas dia melakukan sesuatu. Allahnya Islam melakukan apa coba? Dari saat dia berciptakan, apakah dia bisa berkata-kata? Nggak ada. Lalu apa yang dia buat dalam penciptaan itu? Kembali lagi kepada konteks pemahaman Yahudi. Kembali lagi pemahaman Zabur Yahudi. Kembali lagi nanti pemahaman kepada Injil Kristen. Kan susah kita kalau mengejar di mana proposisi dari Islam ini untuk menjelaskan Allahnya. Nah di sini yang kalian tidak paham. Kata Esa di dalam Alkitab kami, itu yang dalam Markus itu berasal dari kitab Ulangan sebenarnya. Ya, kenapa Musa menjelaskan ini kepada orang Israel? Karena orang Israel yang baru dibawa dari Mesir, asbabun nuzulnya adalah di mana orang Israel percaya selama ini dengan tradisi-tradisi Mesir. Ada 10 ilah yang dihancurkan oleh Musa pada saat mereka keluar dari Mesir. Termasuk itu yang terkenal dibawa mereka di padang gurun adalah menyembah sapi. Waktu Musa pergi ke Gunung Sinai, dia turun sampai hukum 10 Taurat itu, dia marah, dipecahkan, membuat itu terbengkalai dan dicatat ulang lagi bersama dengan Tuhan di Gunung Sinai. Jadi kenapa tuh Musa bilang Allah itu Esa? Itu artinya bahwa perbedaan Allahnya Mesir dengan perbedaan Allahnya Israel itu yang dimaksud. Tidak ada unsur Esa apa? Satunya seperti apa? Apakah seperti pohon, apa seperti batu? Nggak jelas kalau ditanya sama Islam. Saya sudah sering dan bahan pertanyaan saya cuma 2 itu. Allahmu itu Esa seperti pohon dari akar sampai ke buah. Satu, atau Allahmu itu satu seperti batu, blok begitu aja, nggak ada kemana-mana. Yang mana Allahmu? Nggak jelas. Tetapi kata Esa yang dimaksud di situ untuk orang Israel, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Lihat nih ya, Tuhan adalah Allah kita. Tuhan itu adalah Sang Ilahi yang eternity. Dia yang Maha Kuasa. Tuhan itu Esa, di mana dia tidak sama dengan Allah orang Mesir. Jadi ini maksud dari pengertian kata Esa. Jangan kalian bilang satu-satunya di mana. Akhirnya kalian salahkan kami ketika kami coba singgung keesaan Islam. Nah, mari kita lebih spesifik lagi. Bagaimana keesaan Islam dengan perbedaan keesaan Islam? Silahkan. Oke, jadi begini ya, kau secara tak langsung, gini ya, secara langsung kau juga mengejek Yahudi. Karena ya, saya pelajari 3 kitab tadi saya katakan kan, Tuhan, konsep ketuhanan Islam dan Yahudi dan Nasrani itu sama konsep ketuhanan ya, bahkan semua sama ya konsep ketuhanan ya. Tuhan mereka juga tidak bisa dilihat, Tuhan mereka juga tidak sama apapun, Tuhan mereka juga bukan 2, bukan 3. Esa itu tunggal ya. Saya buka dulu datanya ya. Saya kok diskusi pakai data, Bung. Terus. Oh iya. Tadi ulang 6 nomor 4 ya. Nih saya bawa datanya. Kau ngerti bahasa Yahudi? Bahasa Ibrani? Hah? Shema Israel Adonai Eloni Adonai Ehad. Paham kau ini?